waktu menjawab gimana sih? Iya, Dalam silakan. Tapi Anda nggak pembaptisan, nyambung gitu loh. Anda bahas sakramennya baptisan. dikatakan, dengar, dalam pembaptisan, yang membaptis itu dia akan mengatakan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dalam Kisah Para Rasul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi semuanya itu untuk ibadat kepada Tuhan. Karena itu di dalam datanya, di dalam Kisah Para Rasul 2, 37-38, mereka bertanya, agar supaya kami selamat, apa yang harus kami kerjakan? Salah satunya yang Petrus katakan, hendaklah engkau berbaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, sudah, jangan panjang-panjang. Kita kepada Tuhan Yesus, itu bentuk ibadah. Baik, jangan panjang-panjang. Oke, sekarang itu kan menurut Kristen sakramen itu ibadah. Itu menurut Kristen, betul nggak? Iya kan, betul kami yang sekarang kekristenan. Iya. Sekarang menurut Bible sekarang menurut Bible. Tunjukkan di mana? Menurut Bible ya. Kalau menurut Kristen sakramen ibadah. Baptis itu ibadah. Menurut Kristen ya. Sekarang saya tanya, menurut Bible, sekarang menurut Bible nih, di mana tertulis membaptis itu adalah beribadah kepada Tuhan? Di mana tertulis? Saya sudah jelaskan tadi awal, secara tertulis, tidak ditulis, tapi secara makna ada ayat. Berarti tahu dari mana berarti? Berarti teman-teman Kristen tahu dari mana kalau membaptis ini ibadah? Kalau nggak tertulis, sabar. Kalau tidak tertulis, kan sumber utamanya ini kan Bible, betul nggak? Sumber utama kan Bible, betul kan? Oke, sekarang saya tanya, kalau tidak tertulis, kalau hukum tidak tertulis di situ, itu berarti boleh? Saya katakan secara makna ada tertulis. Saya nggak tanya itu. Kalau tidak tertulis berarti hukum itu boleh dilakukan. Kalau tidak tertulis. Hukumnya ada, saya sudah kasih ayat Kisah Rasul 2, 37-38. Iya. Supaya kami selamat, itu bentuk ibadat supaya selamat. Hendaklah engkau pertama bertobat, bentuk ibadat. Kemudian berbaptis, itu bentuk ibadat. Itu datanya dalam 37-38. Di mana tertulis baptis itu adalah bentuk ibadah? Di mana itu yang saya tanyakan? Iya, kan 37-38 jelas. Mereka bertanya supaya selamat masuk surga, apa yang harus mereka lakukan? Salah satunya dikatakan oleh Petrus itu berbaptis. Itu bentuk ibadat yang dilakukan. Itu kan datanya. Keselamatan kita harus berbakti pada Tuhan. Itu datanya. Tetapi secara itu kan versi tulisan baptisan adalah ibadah, itu tidak dituliskan, tapi maknanya kami sudah tahu ada. Karena berarti jangan bikin sendiri dong. Kita di sini ini berbicara soal tertulis, jangan berbicara soal nggak tertulis. Kalau nggak tertulis apa? Sekarang saya tanya deh. Kalau tidak tertulis, sekarang saya tanya. Kalau tidak tertulis, apa tolak ukurnya? Apa? Tolak ukurnya pada saat kejadian itu diceritakan, maka kita pahami makna kejadian cerita itu apa. Tolak ukurnya maknanya itu apa? Tolak ukurnya apa? Sudah dijelaskan ada kejadian pembaptisan agar supaya selamat dibaptis. Bagaimana itu kan ada? Ini nggak ngerti tolak ukur ini orang. Bang, tolak ukur perkataan saya salah ini atau benar ya? Perkataan saya ini salah atau benar, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya misal saya menyebutkan sebuah definisi. Apa tolak ukur definisi? Ya kamus. Itu tolak ukurnya kamus. Tertulis gak? Tertulis. Terus kemudian tolak ukur bahwasanya saya mengatakan Bible berubah-ubah, misal tolak ukurnya apa? Ya manuskrip dari Kristen. Itu tolak ukur itu. Kok kejadian? Anda ini nggak nyambung loh. Saya tanya tolak ukur itu berarti ada literasi. Literasinya mana yang menyebutkan bahwasanya baptis itu adalah peribadahan kepada Yesus. Nggak usah kepada Yesus dulu deh, baptis dulu deh. Di mana baptis itu adalah beribadah kepada Tuhan. Nah itu dulu, silakan. Datanya saya sudah kasih, Bang. Ya Allah ya Rabb. Itu tolak ukurnya. Astagfirullahaladzim. Nggak nyambung, Bang, nggak nyambung. Tolak ukurnya kami kitab suci. Kitab suci kami mengatakan bahwa untuk selamat yaitu pertama. Abang buka Lukas 4 nomor 8. Bang, Abang buka Lukas 4 nomor 8. Buka. Gimana? Buka Lukas 4 nomor 8. Kelamaan lah abang ini. Buka Lukas 4 nomor 8. Silakan. Buka, Bang. Ini nggak ngerti ini dia. Terus? Ya baca.
Wajib engkau sujud menyembah Allah Tuhanmu dan beribadat hanya kepadanya saja. Ya, terus? Oke. Dengan cara engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Disembah. Sembah. Ya. Ya. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Ada nggak di situ tulis beribadah? Hanya beribadat. Ya, ada. Kepada siapa itu? Kepada Bapa. Tuhan Allah kan? Karena itu diambil dari kita Ulangan 6 ayat 13. Sabar. Kesimpulannya ini yang ngomong Yesus. Kesimpulannya. Ya. Oke. Berarti Yesus mengatakan disuruh beribadah kepada Allah, betul? Iya, kalau hanya sayap doang. Sabar dulu, santai. Sekarang ini sudah saya tunjukkan kepada Anda. Ada perintah beribadah kepada Allah. Sekarang saya tanya, tunjukkan perintah beribadah kepada Yesus. Saya sudah katakan secara literal beribadat kepada Yesus tulisan tidak ada, tapi Ya sudah, makna, selesai. ada. Selesai. Kan kami bukan penghafal, Bang. Selesai di mana? Selesai di mana? Ternyata nggak ada. Saya ceritakan ada. Ya ternyata nggak ada beribadah kepada Yesus. Nggak ada beribadah kepada Yesus. Kekristenan di dalam kitab suci yang kita terangkan tentang pembaptisan itu salah satu bentuk ibadah, sakramen. Kan jelas di mana tertulis? Oke, saya kejar sekarang. Sekarang saya kejar. Oke, Anda mengatakan baptis itu dalam bentuk ibadah, betul? Iya, sakramen. Di mana tertulis? Di mana tertulis di dalam Bible Anda? Di mana tertulis dalam Bible Anda bahwasanya membaptis adalah beribadah kepada Tuhan? Di mana tertulis? Yang tertulis itu di dalam 2 Rasul ayat 37-38. Gimana? 2? Hah? 2 apa? Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38. Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38. 37. Oke, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, apakah yang harus kau berbuat? Saudara-saudara, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Lu mana beribadahnya? Ya, tulisan beribadahnya mana? Kan pertanyaan mereka supaya kami selamat itu dalam pengertian apa yang harus kami lakukan itu bentuk dalam hal ibadat yang sementara di mana tertulis ibadah itu di mana? Yang sudah katakan tadi secara tertulis tidak ditulis bahwa itu ibadat, Bang, tetapi kalau nggak tertulis ibadah, Anda kenapa memahami ibadah? Karena secara makna itu menunjukkan tentang ibadah. Ya apa? Tolong ukur maknanya apa? Tolong ukur maknanya apa? Ayat itu yang mengatakan. Di mana tertulis mengatakan di mana tertulis ibadah? Gimana gitu loh? Ibadah kan abang sudah katakan dalam itu anaknya kelihatan itu. Nggak apa-apa. Di dalam ibadat kan dalam pengertian KBBI adalah salah satu bentuk hal yang kita kerjakan hanya kepada Tuhan. Ya, ibadah harus tertulis ibadah ya. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, tertulis ibadah, betul? Ya. Sekarang tunjukkan dalam Bible Anda di mana tertulis ibadah untuk Yesus. Itu ibadat salah satu bentuknya itulah baptisan. Anda turun. Nggak nyambung. Saya udah berkata berkali-kali. Anda nggak nyambung. Anda diskusinya baik, tapi nggak nyambung. Saya tanya di mana tertulis beribadah kepada Yesus. Saya tanya itu di mana tertulis beribadah, latrio. Di mana tertulis latrio kepada Yesus? Alah, ini lagi. Gimana, Rick? Gimana, Rik? Assalamualaikum Ustaz Miftah. Izin Bang. Waalaikumsalam Ustaz Miftah. Tadi ada Erik naik ya? Halo Rik. Itu ada di sebelahku. Halo. Halo Rik. Halo, Ya. saya tanya dulu kamu, manuskrip Al-Quran tahun berapa ada?
Dadah. Jangan bohongi saya ya. Dadah. Nggak bisa diskusi dia. Dia nggak bisa diskusi. Sudah saya blokir dari mana-mana roomnya kan. Saya blokir dia. Ada Amran. Bang Amran monitor. Yuk, Bang. aku cuma mengamati aja aku. Ya bang, agamanya apa? Kristen. Gak mau diskusi ya bang? Coba lah diskusi sama Bang Ardi tuh. Kalau masalah diskusi sama, kalau masalah agama kita diskusi memang kenapa enggak dari dulu dimusnahkan sebelah pihak biar cuma kalian aja Islam itu yang hidup. Gimana? Kenapa nggak dimusnahkan sebelah pihak? Iya. Loh, kami kan bukan pembun-bun, Bang. Gimana sih? Kita kan sadar ada Maha Penguasa, Maha Pencipta kan. Ya, tapi kami bukan pembun-bun. Indah, yang kutanya, kita sadarinya yang bumi yang kita pijak ini memang yang diciptakan Maha Penguasa, Maha Pencipta. Iya, gimana? Sadarnya sih itu bumi yang kita pijak ini yang diciptakan Maha Penguasa, Maha Pencipta di atas segala-galanya. Ya, sadar. Kenapa, Bang? Jadi itulah kalau memang mau dimusnahkan ibaratnya Kristen atau Islam, kenapa enggak dari pertamanya Allah itu memusnahkan? Ya tanya, Kalau kita selalu, ya tanya Tuhan lah. Ngapain tanya saya? kalau kita selalu berdebat gara-gara agama, kalau kita selalu berdebat gara-gara agama, itu pembodohan itu. Kalau ibaratnya Anda aja sendiri yang bodoh, orang saya enggak. melanggar baru. Ya Anda kenapa nggak tanya Tuhan sendiri? Kenapa tanya saya? Ya Allah ya Rabb. Orang ditanya di mana tertulis beribadah kepada Yesus. Ada nggak orang-orang yang beribadah kepada Yesus? Ada nggak? Kalau hanya dibaptis misal dengan nama Yesus Kristus, dengan nama Yesus Kristus, dengan nama Bapa, dengan nama Roh Kudus, ya pertanyaan saya makin lebar nanti. Yang mana yang Tuhan? Kalau tiga-tiganya Tuhan, tambah repot nanti saya tanyanya. Silakan, Bunda. Ya Raja. Monitor Raja. Kancang, bukan open kamera Kancang. Kenapa dihilangin temanya? Bunda ketutupan stiker nanti. Ya, iya, simpan di tempat yang aman, nggak apa-apa. Biarin aja temanya. Nggak bagus diskusi kalau nggak ada tema. Ya ini Raja Kristen kayaknya nih. Silakan Bunda. Raja apa ini? Raja Umon apa? Raja Umum. Muslim apa Kristen saudara? Raja Umum, jangan jadi berhala di atas bang. Muslim apa Kristen Anda? Ya, iya. Raja, monitor. Assalamualaikum Ustadz Miftah. Mana suaranya? Kecil. Jauh banget suaranya Ustaz. Oh iya, biasa. Ini lagi pura-pura lemes gitu, lagi pura-pura. Kayak si Marcel aja. Sebelum datang Bang Ardi kencang kali suaranya. Sekali datang Bang Ardi lemas. Kenapa itu? Didiamin dulu. Oh iya, Oke, sorry. mana kabur itu pula. Iya, silakan. Siapa ini? Lebahita siapa? Lebahita Muslim apa Kristen? Moderator tugasmu Mana moderator ini? Waalaikumsalam, ucap salam. Aku ngomong suaraku ketiban sama Bunda loh. Dari tadi aku. Oh ya udah, aku mute. Silakan kamu ngomong. Siap. Tang Seng Hong. Monitor Tang Seng Hong.
Ya, assalamualaikum. Oh, Muslim. Ya, Bang. Ada yang mau sampaikan, Bang? Ya, aku Muslim. Ya. Kebetulan baca temanya host itu kan Yesus bukan Tuhan. Aku cuman mau ini berikan sedikit kesaksian. Awalnya kan saya Kristen, saya mualaf. Saya mualafnya di tahun 2019 gitu. Jadi ada sedikit hal yang ingin saya saksikan, bersaksi ya. Itu di Bible yang pernah aku baca itu Yohanes 17 ayat 3. Disitulah pada saat saya baca, di situ bahwa saya mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanya utusan, begitu. Makanya Iya. selama saya pelajari ayat 1 itu Yohanes 17 ayat 3, ya beberapa lama kemudian saya masuk Islam, begitu. Masya Saya Allah ya. mualaf dari 2019 ya. Luar biasa. Karena di Yohanes 17 ayat 3 itu sudah sangat jelas, yang saya ingat dia bilang di situ Inilah ada hidup. dua oknum. Iya, Inilah hidup yang inilah kekal hidup itu. yang kekal, bahwa mereka terus memperoleh satu-satunya Allah yang benar ya. Berarti kan Allah dulu ya. Iya. Setelah Allah baru di bawah itu mengenai pribadi yang diutus, berarti ada utusan. Jadi di eksplikasi itu ada dua oknum gitu. Dua oknum ini mereka jadikan satu. Nah, disinilah tersesatnya. Gini Bang SMP. Nah, Tapi setelah ini Ustaz, Abang suaranya sampaikan jauh, Ustaz. masa Kecil suaramu, Ustaz. Kecil, gedein dulu. bahaya ini. Jangan orangnya yang digedein suaranya, Ustaz. Orangnya yang digedein. Suaranya. jadi disitulah pas ketahuannya di Yohanes 17 ayat 3, aku fokusnya yang di terakhir itu utusan gitu. Iya. Cek, ada suaranya? Ada. Ya bagus, mantap Ustaz. Lanjut. Oh. Tapi Kalau gini Allah Abang kan- SRP, Iya. ini bahaya besar setelah Abang disampaikan di sini tentang yang disampaikan Abang ayat ini. Soalnya nanti Iya. minggu depan bisa-bisa direvisi itu, jadi apa putusan jadi Tuhan. Iya. Bisa direvisi ya. Jadi memang udah jelas sih, kalau ayat 1 itu aja udah sangat jelas bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya diutus gitu. Iya. Betul, emang ngutus Iya. di situ jadi Tuhan. Kalau dikatakan Tuhan kan di Yohanes di Matius 11:25. Nah, itu kata Yesus, Tuhan di situ adalah Bapa. Bapa di situ pencipta langit dan bumi. Nah, kita merujuk ke Yohanes 17 nomor 3. Bapa yang dimaksud Yesus itu kan adalah Allah, satu-satunya Allah yang benar. Yang benar. Bukan Yesus. Betul. Tidak mengatakan satu-satunya Benar. Yesus. Tuh. Iya. Tapi Kristen oten-oten ini gimana ya? Bingung juga kita ini. Yang tertulis apa, yang disembah siapa? Ya alhamdulillah sih Bang kalau sudah ini sadar. Saya ya. dulu di Kristen. Udah, saya 2019 saya masuk Islam. Menikah juga Masya sama orang Islam juga gitu. Masya Allah. Iya, Biasa ya. sudah punya anak jadi udah mantap lah. Iya. Ya silakan naik. Gimana ya? Mau mengatakan domba-domba tersesat, mereka juga bukan Bani Israel. Gimana ini? Gimana ini Bang Ardiansan? Guk yang tersesat atau gimana ini bahasanya? Gak ngerti aku. Iya. Izin Bang SMP, Lanjut. nyimak di bawah ya. Iya. Terima kasih kesaksiannya. Keren. Masya Allah, keren. Itu kalau orang yang berakal begitu ya, tidak mencari-cari, sudah jelas-jelas tertulis di situ Allah satu-satunya yang benar, malah Yesus yang dijadikan Tuhan. Izin. Assalamualaikum Bang Bintang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Bintang. Ada yang mau disampaikan? Iya, ini terkait penambahan dari Yesus bukan Tuhan. Iya memang betul bukan Tuhan dia. Tapi dia Islam kok.
perlu diketahui orang Kristen di bawah ya, Yesus itu Islam. Ini saya kasih ayat Al-Qur'annya kalau nggak percaya. Bismillah, surat Al-Imran ayat 84. Saya bacakan ya, orang Kristen. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya, betul kan? Agama Islam. Nabi Iya. Isa itu Iya, iya Bang. beragama Iya, Islam. Bang. Iya Bang, iya Bang. Semua nabi itu memang betul bukan Tuhan, tapi nabi. Tapi agamanya beragama Islam. Siap bang. Udah bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin diturunkan. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Kristen yang lain silakan naik yuk. Jawab pertanyaan kita yuk. Yesus bukan Tuhan. Tanda tanya ya, tanda tanya. Boleh saya jawab? Biar Boleh ya? saya jawab dengan 3 dalil. Biar saya jawab dengan 3 dalil. Iya, tadi kan. Begini teman-teman sekalian, saya mau bantah Pak Ardi, boleh? Ya. Berani kali Kang Cang bantah ke Ardi, berani kali. Ya. Open Gini. cam, open cam, open cam, ah. Open cam. Boleh, bentar. Udah open cam, takut. Iya, iya. Apa takut, enak aja. Begini. Ah, Jadi, Yesus screenshot, ini- Bang Ardi. Bang Ardi. Ustadz Miftah open cam, Ustadz. Besok mau ke Kita Jakarta screenshot. insya Allah. Aku Besok mau ke rekam Jakarta, ya, aku rekam ya. nanti 3 bulan 4 bulan lagi insya Allah ke Surabaya, nyimpang dulu ke Malang. Insya Allah. Oh. Antar sama Malang nanti. Begini teman-teman sekalian, kalau menurut Bible Indonesia, Yesus ini Tuhan. Lukas 2 nomor 11, telah lahir juru selamat Tuhan. Di gereja diajarkan begitu Pak Ardi. Tuhan di kota Daud. Anak manusia Tuhan hari Sabat, bukan hari Senin. Sekarang hari Sabat, bukan Senin. Terus apalagi ya, anak manusia Tuhan hari Sabat. Tuhan, Yesus Tuhan lah pokoknya, Yesus Tuhan. Nah, ada beberapa dalil Yesus ini Tuhan. Kamulah aku guru dan Tuhan, dan benar katamu aku guru dan Tuhan. Jadi Yesus ini Tuhan. Jadi teman-teman Kristen terimakan itu. Memang tidak pernah diajarkan di Bible bahasa Inggris, dalam original nggak ada. Di khusus di Indonesia, memang hanya di Indonesia. Jadi Yesus Tuhan di Indonesia, dan itu silakan Anda diajarkan di gereja itu Yohanes 13:13, Lukas 2:19. Tuhan, di waktu yang bersamaan Tuhan Anda itu dia ditarik oleh tentara Romawi, tarik. Setelah ditarik, Tuhan Anda itu dibawa ke mahkamah agama, lalu dapat diludahi, cuah, Tuhan diludahi, cuah. Ya begitu dalilnya. Terus Tuhan itu, yes, Waduh, udah. lalu ditutupi kepalanya. Tahu cara ditutupi kepala? Kalau ada kresek saya tutupin, kresek, tutupin kepalanya. Yes, Tuhan ditutupi kepalanya. Setelah itu Tuhan ditonjok, cok, bonyok. Tuhan ditonjok, dipukuli. Tuhan. Lagi perang Setelah- ini gimana yang ceritanya? Enggak, lagi dihukum, lagi disiksa. Mereka ini Tuhannya tidak disukai. Yes, orang ada dalam Bible, betul. Tuhan ditonjok, Tuhan digeret ke Pilatus. Pilatus nggak tahu akulah. Datang lagi ke Herodes, aku juga nggak tahu lah urusan kalian. Datang lagi lah lalu Tuhan mau setelah selesai di sidang, dibawa oleh Pilatus, terus dia ditunjukkan. Inilah yang kalian mau. Lalu mereka menjawab, menurut hukum Taurat, orang yang seperti ini harus dihukum mati. Salibkan dia. Jadi salibkan itu, crucified, penyaliban itu adalah kematian. Penyaliban itu adalah
Anda melihat mayat digantung di kayu salib. Itu penyaliban yang ada di kepala orang-orang. Karena penyaliban itu hukuman. Penyaliban itu Anda melihat mayat tergantung. Kalau Anda tidak pernah melihat mayat tergantung, itu bukan penyaliban namanya. Contoh. Ada orang digantung, ditempelkan. Habis itu di Filipina, digantung, ditempelkan. Setelah diturunkan, habis digantung ngerokok. Karena banyak ngerokok, asapnya bermasalah. Mati. Apakah itu matinya penyaliban? Bukan. Walaupun dia digantung. Yang ada dia digantung, bukan disalib dalam definisi crucifixion. Ngomong apa sih, Chan? Emosi dia. Santai bro, santai aja. Loh, santai aja. Kenapa sih kalian kerjanya menipu mulu? Santai aja, Kalian nggak bisa santai. makan kalau nggak menipu. Ya sabar, Ayo, kita santai diskusi deh, dulu. Fuad. Jangan marah-marah. Kalian diskusi di kanal netral. Iya, Yuk. sabar. Jangan komal kalian. Aku mainin korek api Sabar. aja. Sabar. Bisa dia sama gua kan, lu bisa Iya, kenal suara sabar. gua siapa? Lu bisa Sabar, tahu saya nggak suara gua kenal siapa, kan? kamu. Kamu yang kenal Nggak saya. usah, Kalau saya nggak kenal dari kamu, tenang aja. manusia penipu, palsu. Iya, Saya benar nggak itu, kenal benar. kamu. Benar itu. Kalau Anda pasti kenal saya. Kalau saya nggak kenal kamu, Kalian pasti tuh itu. Kalau nggak menipu nggak makan. Kalau nggak menipu nggak makan. Ini suara iblis Kalau bukan? Ini berani, suara iblis jangan bukan? dikomal kalian dong. Ya sabar. Kenapa Santai. Kenapa takut? Santai. Kenapa? Ya Ntar lagi sabar, Diki, yang dewasa kami lah. diskusi sama kalian kan kalau Ya nggak yang main dewasa lah. mute, Ayo yang dewasa. kata Jangan kayak anak kecil dah. Ya Jadi sudah. saya takut sama nggak bisa Baik. diskusi dengan baik Kalau dan kalau sehat tidak di mau komal kalian. Gua keroyokan, tunggu DM baik, gua. saya tanggepin Gua ya. tunggu, Iya, saya tunggu tanggepin. DM gua. Sabar, Lu bikin sabar. tema. Sabar dulu. Jangan lu cetak lu bikin Iya, tema sabar. sendiri. Saya takut sama gugup. Siapkan Sabar. tema kita diskusi. Yo, akan Sabar. Ya, Iya. siapkan tema supaya Sabar. sama-sama kita mempersiapkan diri. Supaya sama-sama mempersiapkan diri kita. Ya, kau di bikin mana? tema, lu DM Kau posisi gua. sekarang di mana? Jangan dikomal. Kau di lu. mana sekarang? Ya, supaya Kau di mana sekarang? lu bisa bebas menipu. Iya, kau di mana sekarang? Kalian Ya, bisa Anda di mana? menipu kalau dikomal kalian. Ya, Anda di mana sekarang? Karena komal kalian yang kendalikan. Ditanya Anda di Komal mana kalian. kok? Enggak perlu posisi saya. Kenapa? Lu Saya- dari 2000. Kau di mana? Kau di mana? Saya ke situ, kita diskusi di situ. Gimana? Saya ke situ, ya. Kau di mana? Saya ke situ, tapi kau harus menanggung segala akomodasi saya termasuk pengamanan di situ. Berani nggak? Punya duit nggak? Punya duit nggak? Saya ke situ, ya. Dia nggak ngerti di mute ya. Saya ke situ, ya. Saya ke kamu. Kau tanggung segala akomodasi saya. Ya kan, mau diskusi di gerejamu boleh, mau diskusi Kenapa di sih kalian main mute? Kenapa? Takut. Kenapa Loh, main kok mute? takut? Ya, saya ke Belum situ, saya ke diskusi situ. aja sudah main mute. Ya saya ke kamu, gimana? Berani nggak? Belum diskusi aja sudah main mute. Iya, saya ke kamu, berani nggak? Belum diskusi aja sudah main mute. Bagaimana? Ya udah, ayo kapan? Di mana? Gua tunggu sekarang. Ya. Anda di mana? Ayo, Anda di kapan? mana? Lu bikin komal aja Anda kita di berdua, mana? ayo. Nggak Anda di mana? usah, Saya ke nggak Anda. Nggak usah. Iya, ayo. Ya, kamu di mana? Ya, Kamu di terserah mana? Di Yang Jakarta. penting jangan dikomal kalian. Di Jakarta Terserah ya? di mana. Offline ya? Di Jakarta ya? Gue terserah, up to you, Adrian. Iya, offline ya? Itu. Banyak Gagap nih. Banyak bacot kau gugup juga. Gagap kan, diajak diskusi offline gagap kan, ya gagap. Di sini ada raja diskusi offline loh ini raja loh ini. Coba sebelah saya ini raja diskusi offline. Raja dari Hongkong, raja. Ini saya ratu ini. Rajanya Kores. Pasangannya Kores. Kalau cuman modal congor kayak gitu itu ya buat apa gitu loh. Mancing kemarahan lagi puasa. Ih. Kalau aku nggak puasa, gugup. Kenapa marah-marah ya? Yang sabar. Kalau memang mau menantang kami, nomor 1 yang nantang harus marah, jangan gila kayak kau gitu loh. Mana mungkin saya mau sama orang gila. Kalau aku takut sama gugup, Bang Ardiansah. Takut digigit rabies nanti saya mah. Bang, kok itu di kick? Siapa itu?
Siapa yang di-kick? Siapa yang nge-kick? Nggak ada yang nge-kick. Nggak ada yang nge-kick, jatuh sendiri. Multi Itu aja Januari lagi. sama Sri KMS. Ya, siap. Aku Multi harus aja. dua natur kalau enggak. Iya naik aja Kak Indah. Kak Indah sama Mbak Sri naik aja, nggak ada. Nggak ada, mereka jatuh sendiri. Tapi kayaknya mereka di-kick deh. Ada yang tanya Ini gini. orang Kang Mbak Cang yang Indah, di-kick. Mbak Indah, Mbak Sri sama Mami Sapa sama Mbak Sari itu kompak. Mereka itu berempat kompak, makanya API Jabo maju. Kalau bisa dipecah belah tuh. Ini ada Kang Cang pecah belah mereka dia. Ada yang tanya saya. Ada yang tanya saya bahwa iya kalian kamu saya kick. Kenapa? Karena kamu nggak kondusif, bro. Kalau kamu kondusif, saya akan naikkan kamu. Kita ngobrol baik-baik. Kita diskusi misal. Ayo Ardiansa, kau berani nggak diskusi? Oke, saya tanggapi ya. Iya silahkan gitu dong. Jangan nyerocos terus nggak ada habisnya. Naik ngomong baik-baik. Ayo Ardiansa, berani kita diskusi? Oke, berani bang. Oke, kita offline ya. Iya bang. Anda di mana? Oh saya di Jakarta bang. Baik, kalau gitu saya ke sana ya. Kurang enak gimana? Enak kan? Gitu dong. Ayo ke Jakarta, diskusi di Jakarta kita. Nanti kita tanda tangan di atas materai. Yang membatalkan sepihak, maka dia harus mengganti sejumlah uang. Saya nggak tahu berapa nantilah gitu. Gitu dong. Ya, ada Pak. Kalau berani begitu. Halo. Silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, sudah siang bang. Oh iya, siap siang bang. Silakan bang. Kalian nih udah sikat gigi belum? Rumahnya Kamu yang kecium bangun, sampai di kayaknya saya. baru bangun. Mau diskusi, Alos. Sudah sikat gigi belum kalian? Ya kita diskusi aja bro, kita diskusi aja. Ayo kita diskusi. Ini temanya Yesus bukan Tuhan. Menurut kamu Yesus Tuhan bukan? Loh tadi kan dijawab Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Tadi kan dijawab anak manusia Tuhan hari Sabat. Tuhan, bukan hari Jumat. Yesus Tuhan buka di Markus 5. Telah lahir Tuhan, Tuhan lahir. 18 dan 19. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesaya 35 ayat 4. Yesaya itu kitabnya orang Yahudi. Yesaya bukan kitabmu, kitabnya orang Yahudi itu. Gimana sih? Apalagi sudah begini, waduh, kau dasar Chan. Kau memang kau betul lagi. Aku bilang Tuhan. Aku bilang anak manusia Tuhan hari Sabat. Lahir Tuhan. Kenapa kau ngarah aku? Sama Pardi. Pada saat Yesus lahir aja sudah disebut Immanuel, Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Tuhan, jangan kau tinggalkan aku saat disalib. Immanuel bukan? Tuhan, jangan kau kan waktu disalib dia ngomong Eli lama sabachthani. Tuhan, jangan kau tinggalkan aku. Immanuel bukan? Saya tanya Anda. Nabi kan sudah terjawab. Ini Dijawab kan dulu dong. Diskusi itu dijawab dulu. Dijawab dulu. Ketika Anda mengatakan Immanuel, Tuhan beserta kita, gitu kan? Tuhan beserta kita. Sebentar. Tuhan beserta kita. Sabar dulu. Santai dulu, Los. Sabar. Anda ditanya sama Kang Chan. Pada saat Yesus mengatakan Eli lama sabachthani, lah di mana Tuhan? Kok nggak beserta dia? Itu kan? Kang Chan? Betul kan? Iya benar. Katanya Tuhan beserta kita. Nah, terus di mana Tuhan? Kok nggak beserta dia? Itu dijawab dulu gitu. Jadi yang disalib bukan Immanuel. Berarti Tuhan beserta Tuhan. Kan Yesus Tuhan. Tuhan beserta kita. Berarti Tuhan beserta Tuhan. Berapa Tuhan? Bisa ada 2. Yesus Immanuel katanya. Kalau Yesus Immanuel berarti Tuhan beserta Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 20.
Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Sudah selesai sebenarnya. Ayo udah ya makanya saya bilang juga Tuhan. Udah Tuhan, Yesus Apalagi Tuhan. kalian mau. Ayo udah. Jadi yang diludahi Tuhan, yang diludahi Dan Tuhan. Anda menyampaikan ini, sabar. Sabar, Tan. Tuhan Yang diludahi. Anda menyampaikan ini kan di 2026 tahun yang lalu yang pada saat Yesus, Enggak, itu tahu 30 tahun. Manusia. Enggak, 33 tahun. Enggak tahu udah berapa. Itu usia 33 dia. Siap datang kali yang kedua. Bukan itu yang ditanya, Bang. Yang diludahi Tuhan Nah, bukan? sekarang saya tanya Anda, benar nggak Nabi Muhammad itu? Sabar, saya tanya Anda. Iya. Benar nggak Nabi Muhammad itu Nabi? Nabi, Khatamun Bukan Nabiyyin. diskusi dua arah. Iya Harus Nabi, dua udah saya arah jawab dong. Nabi. Ya. Saya setiap naik di komal kalian, Iya. kalian tidak mau diskusi dua arah. Ih, suara saya ada nggak ini, Kenapa kalian teman-teman? takut dengan kitab kalian dibahas? Suara saya ada kan? Dia aja Anjus nggak mau ada. dengar. Ya? Ah, Nabi, Kenapa ya kalian Nabi takut betul. dengan kitab kalian? Ini dijawab. Ini jawab. Pertanyaan ada apakah Nabi Muhammad Nabi? Dasar Nabi. nabinya dari mana? Dasar Di dalam nabinya Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Sabar. Dia diangkat menjadi gelar nabi umur berapa tahun? 40. Dia Tuh, diangkat, lihat saya Muhammad menjawab. diangkat Bang, menjadi lihat. gelar nabi Lihat cara pada saya umur menjawab. berapa tahun? Ya, Saya tanya kamu. sebentar. Anda bertanya, saya jawab. Lihat bagaimana saya cara jawab ya. Saya berharap Anda melakukan hal yang sama. Cek 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 cek, cepat. Usia 40 tahun. Terus 40 tahun Hmm. baru jadi nabi. Mm-mm. Iya. Itu gelar nabi yang dari siapa? Kok 40 tahun? Ya udah, Baru dari jadi Allah. nabi. Dari Sebelumnya Allah. dia jadi apa? Sebelumnya dia manusia biasa, bukan nabi. Sebelumnya dia jadi apa? Jadi manusia lah. Oh, harapan apa emang? Tuhan? Enggak lah. Nabi, manusia. Siapa? Nabi mau pendosa enggak? Nabi mau berbuat dosa enggak? Tidak berdosa. Nabi mau berbuat Innaka dosa. ala khuluqin azim. Tidak berdosa. Aduh, ini yang Aduh. Sekarang giliran saya. Anda minta dialog kan? Sekarang giliran saya bisa, giliran saya. Di Al-Fatih 35. Coba kau buka. Anda buka baca Coba kau silakan. buka Al-Fatih 35. Anda baca dong. Anda baca dong. Sabar, saya buka ya. Kita buka. Iya, kita Jadi buka. dosa-dosa kalaupun Nabi berdosa Sabar, diampuni, saya tak cari ada dulu. berdosa. Baik yang dulu, yang sekarang tak ada. Dicegah untuk berbuat dosa. Sekarang setelah ini berdosa. Iya kan memang tidak berdosa. Apa dosanya sebutkan? Tidak berdosa. Nah, itu Apa makanya dosanya baca sebutkan? dulu kitabmu. Ya apa dosanya sebutkan? Baca dulu kitabmu, jangan kau comor. Nah, ini kelihatan kau punya Ya udah, botol sekarang ini. giliran saya. Bisa nggak Tuhan diludahi? Bisa nggak Tuhan diludahi? Waduh, kau mau ludah saya ya? Kau Tuhan, mau ludahi Tuhan. saya? Tuhan, bisa nggak Tuhan diludahi? Oh, saya pikir kau mau ludahi saya. Jangan. Aroma Pak bau Ardi mulutmu kemana kayak lagi? racun sekali, racun. Saudara, Racun yang menyenangkan. dengar, fokus. Bisa nggak Tuhan diludahi? Tuhan diludahi gimana? Menurut Yesus Tuhan bukan Yesus? Tuhan kan? Menurut Anda Tuhan diludahi itu dengan cara apa? Coba tunjukkan dalilnya. Diludahi, ludah. Tunjukkan dalilnya. Oh baik, kita buka ya. Iya dalilnya di dalam Alkitabnya mana? Ya ini sekarang. Kau ngomong asal ngomong aja kau. Baik, kita buka. Maaf ya. Matius 27 nomor 26. Ini benar nggak Matius 27 ayat berapa? 26. Kau jangan ngarang-ngarang kau. Matius 27. Mulai bingung sendiri. Ayat berapa? Tadi dulu. Oh, nomor 30. Ayat berapa? 30. Ayat berapa? 30. Ayat 30. Coba kita buka ya. 30. Ya. Coba kau baca. Mereka meludahi Yesus. Matius 26:67. Lalu mereka meludahi mukanya Yesus Tuhan Anda. Yohanes bukan itu. Mereka meludahi Yesus. Nah itu Yesus Tuhan. Mereka meludahi Tuhannya Kristen.
Matius 26 nomor 67, Matius 26 nomor 30. Baca dulu. Anda yang baca kalau Anda tidak percaya saya. Baca dulu dong, yang keras. Mana Kang Ardi? Turun. Turun beliau. Lanjut. Yuk, Tidak Matius turun, dia takut saya. 26, ya, Matius 26 nomor 67. Lalu mereka meludahi muka Tuhannya Kristen dan meninjunya. Orang-orang lain memukul. Cuk, 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 cuk. Pertanyaannya, bisa nggak Tuhan diludahi? Nah. Jawab. Los. Bang, kalau berbicara terkait dengan ayat ini, itu Yesus masih menjadi manusia. Loh, tadi Jawab. Tuhan katanya. Kok jadi manusia dirubah sekarang? Ya. Tadi Tuhan. Loh, tadi kau bilang, ya Yesus ini jadi nggak jadi Tuhan? Kenapa kalau misalnya Yesus diludahi sesuai dengan firman ini, apa yang Anda Makanya Anda saya merasa tanya, banyak di mana? bisa nggak Tuhan diludahi? Bisa nggak Tuhan diludahi? Banyak cara nge-mute selain di pit Tuhan Raja bisa. diludahi. Dengan argumentasi Dia bisa masih nge-mute. menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Bukan itu yang ditanya, bisa nggak Tuhan diludahi? Nah sekarang dia sudah terangkat ke surga. Bukan itu yang ditanya. Bukan itu yang ditanya. Nggak ada urusan dengan Dia surga. sudah naik ke surga. Bisa tidak Tuhan diludahi? Sekarang Anda bisa meludahi dia. Bukan itu yang ditanya. Bisa nggak Tuhan diludahi? Ini kan yang kau ngomong ini kan dari awal. Ya tapi kau jawab pertanyaannya dong, jangan kemana-mana. Red herring namanya itu. 26 tahun Iya. yang lalu pada saat dia menjadi manusia dia turun Loh, untuk karya tadi katanya itu. Tuhan. Nah, sekarang Saudara, dia sudah pada terangkat hari jadi ini, surga, apa salahnya? saudara, Kan pada dengan hari ayat ini, makanya ya, saya mengatakan pada apa hari ini telah salahnya lahir. dengan ayat ini yang pada saat Yesus diolok-olok, Yesus Makanya saya Yesus tanya, dipukuli. Apa? bisa nggak Tuhan dipukuli? Apa yang merasa keberatan dengan Anda? Saya tanya kepada Anda, bisa nggak Tuhan dipukuli? Dipukuli. Bisa nggak Tuhan dipukuli? Tuhan, tahu Kalau Tuhan kan? terkait dengan keberadaan dia di dunia. Iya. Keberadaan Bukan dia itu di yang dunia. ditanya, bukan itu yang ditanya. Tuhan, Mulai Tuhan. mulai mendongeng lagi. Bukan itu, nggak ada. Saya nggak nanya keselamatan, nanti kita diskusi itu. Sekarang pertanyaan gampang. Bisa nggak Tuhan dipukuli? Saya tanya Kan telah Anda lahir. kembali di dalam pertanyaan Anda itu timbul pertanyaan. Berarti konsepmu banyak pertanyaan. Selesai ya. Selesai. Nggak bisa jawab dia. Apa salahnya? Nggak usah, nggak apa-apa biar. Salahnya dengan kau? Kang Cang Nggak apa-apa, datanya biar. dari Ini mana kan ada tadi? ayat. Tuhan Saya diludahi. tidak bisa membantah itu. Matius 26 Nah, 67. sekarang Nggak apa-apa biarkan. terkait dengan Nabi Muhammad pendosa. Al-Fat ayat 2. Al-Fat ayat 2. Kau dengar ya. Agar Allah memberi ampun kepada Sebentar dulu, Pak Alos. Sebentar dulu, Pak Alos. Sebentar. Baik, Pak Alos sebentar. Nikmatnya atasmu menunjuki Ini ngomong terus nggak jelas. Nggak apa-apa, biarkan. Nggak apa-apa. jalan Pak Alos, dengar dulu. Yang Pak Alos lakukan, Bapak mencoba untuk memperburuk kondisi orang lain yang tidak pernah buruk, tapi Bapak tidak mencermin. Inilah Kristen, tidak bercermin pada dirinya sendiri. Lalu dan masa sekarang yang Muhammad Jaringanmu buruk. mau kejam membahas kita. Jaringanmu Dosa buruk. apa yang Muhammad bikin? Nggak Kau tadi ada, mengatakan- dihilangkan. Tak ada dosa. Kau tadi Baca, mengatakan itu suratnya kau baca, sabar. dibaca. Kau Sudah dihilangkan, nggak ada dosa. Nggak ada dosa. Teman-teman sekalian, yang dilakukan oleh saudara Alos ini, jemaat yang tidak tahu Bible, tapi hanya mengandalkan emosi. Dia ini emosi terhadap orang-orang yang Muhammad mengatakan, Nabi umur 40 tahun. Hei, sudah dulu. Gelar Gini Nabi aja itu depan dari lahir. turun. Apa yang terjadi pada kekristenan? Kekristenan ini, jemaat-jemaat Kristen ini, mereka orang-orang yang terpicut emosinya. Kan Yesus mengatakan tuh, kata Yesus. Apa ya? Kata Yesus, sebelum kalian mengambil selumbar dari mata saudara kalian, lebih baik kalian ambil balok di dalam di mata kalian tuh. Kata Yesus. Yesus pun sudah tahu orang-orang hipokrit, orang-orang munafik,
orang-orang yang tidak berdasarkan pada ajaran Yesus tahu betul kalau mereka ini akan memandang buruk orang lain, padahal balok di matanya lah yang lebih besar. Kita lihat, dia malu untuk mengatakan Tuhannya diludahi, datanya di situ. Lalu mereka meludahi muka Tuhannya Kristen. Lalu Tuhannya Kristen ditinju, cuk 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 cuk. Bukan hanya dia, dan orang-orang lain pun memukul Tuhannya Kristen. Cuak 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 cuak. Tahu kan ada kayak maling ayam kan? Kalau di kayak berita-berita kriminal, tarik, ngaku kau. Nah, gitu lah kurang lebih. Yaitu kata LAI begitu. Pada hari ini telah lahir juru selamat Tuhan. Nah, Tuhannya diludahi, lalu ditinju, lalu dipukul. Matius pasal 26 nomor 67. Yes. Begitu datanya. Tapi akal waras selalu hadir. Allah menurunkan Al-Quran supaya tahu semua orang. Ada orang-orang yang sedang memperburuk Tuhan. Dia menghinakan Tuhan. Walakumul wailu mimma tasifun. Kecelakaanlah bagi orang-orang menyifati Tuhan dengan cara yang buruk. Allah hadir dengan Quran. Enggak, Bang. Allah itu tidak pernah jadi manusia. Lam yalid walam yulad. Tuhan tidak lahir dan tidak dilahirkan. Sama. Di dalam Bible juga sama. Bilangan 23 nomor 19. Firman Tuhan masuk ke dalam mulut Bileam. Lalu firman Tuhan itu berkata, Tuhan bukanlah manusia, Tuhan bukanlah anak manusia. Maliaki pasal 3 nomor 6. Tuhan tidak berubah, tidak menjadi-menjadi. Nggak ada. Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tak berubah, tetap sama. Kan ada lagunya kan? Yesus tidak berubah. Yesus tidak berubah. Ada lagunya kan? Alhamdulillah. Yes. Ada lagunya. Kenapa kalian Kristen jauh dari Yesus? Kenapa kalian Kristen jauh dari Bible? Kenapa? Kenapa kalian rela hanya mengikuti pendeta-pendeta yang gak ada ilmu? Saya tantang pendeta kalian, seriusan. Saya tantang pendeta kalian, pastor-pastor kalian, diskusi offline. Insya Allah besok saya ke Jakarta. Insya Allah, kalau ada yang berani datang, asli. Bagaimana mungkin tidak ada pendeta yang gini? Tahu nggak alasannya? Kenapa pendeta-pendeta itu takut untuk berdiskusi offline? Penakut, pengecut. Tahu nggak? Karena mereka tahu betul yang mereka ajarkan itu jauh dari Bible. Yes. Sedangkan mereka tahu betul yang kita bawakan itu biblical. Yes. Makanya permasalahannya bukan di mereka dan saya. Permasalahan di kalian jemaat. Kenapa kalian tega menggadaikan keselamatannya mengikuti pendeta-pendeta itu? Kenapa tidak mengikuti Pak Ardi? Apalah Pak Ardi. Kajiannya bagus, bisa bahasa Yunani, original. Dia ini kalau orang mana original teksnya? Bukan hanya original, fisiknya pun dicari dia, scan, cari dia, literaturnya cari, bagus. Dan kalian tahu betul, pendeta-pendeta kalian, pastor kalian nggak bisa melawan Pak Ardi, nggak bisa. Tahu betul. Saya undang dari forum ini 1000 orang ya, saya undang siapa saja di antara kalian yang Anda lihat tadi saya diskusi dengan Pak Alos, walaupun singkat. Saya tidak ada ngamuk-ngamuk seperti Pak Alos kan. Saya undang siapa saja pendeta, pastor, gembala kalian, bapak-bapak di gereja kalian yang berani diskusi offline. In any topic, dalam semua topik dalam Bible. Insya Allah kami ada banyak orangnya. Kalau masalah kritik teks nanti ada Pak Ardi nanti. Insya Allah. Saya tunggu 2 kali 24 jam. Kalau hubungi API Jabo. Kalau ada yang berani, bagus, berarti saya salah. Kalian pengecut, saya salah. Tapi kalau tidak ada yang berani, berarti saya benar. Kalian pengecut seperti jeruk. Yes. Saya tunggu ya. Bapak-bapak sekalian, King Aldos kalau Kristen, Pak Wahendri kalau Kristen ya, kalau Kristen, kalian ini dibodohi oleh orang-orang gereja. Silahkan Pak. Bagus. Wahendri, monitor Wahendri Speed. Selamat siang, saya berani. Bapak pendeta, Bapak gembala, Bapak pastor. Muslim.
Oh, Muslim saya kira. Apa nih buat kaget aja. Udah teriak-teriak kita. Itu muka jeruk siapa lagi tuh? Astaga. Pak King. Terus. Sangkal diri monitor ya, sangkal diri monitor. Ya, selamat siang ya. Yesus Tuhan tidak benar menurut Bible. Yesus mati tidak benar menurut Bible. Yesus disalib tidak benar menurut Bible. Yesus bangkit tidak benar menurut Bible. Yesus mengorbankan dirinya mati untuk menebus dosa tidak benar menurut Yesus. Tidak ada yang benar. Aneh ya. Kenapa kalian tidak mengikuti Yesus? Apa? Kang Chan. Bau kelek nih. Turunkan temanya, biar kelihatan mukanya. Itu ya teman-teman ya. Kudus Kang Chan. Diajarkanlah di gereja Pak Ardi dan teman-teman sekalian. Kenapa di gereja itu nggak bisa nanya? Kenapa dia harus monolog? Dia manut. Gini ya, Quran mengatakan, saya tidak tahu kita mau ambil itu. Kalau bagi saya sih itu standar yang bagus ya. Quran mengatakan, idza tuliyat alaihim ayatuhu, masuk akal. Jika dibacakan ayat-ayat Tuhan, zadathum imana, bertambah imannya. Masuk akal. Tuhan memberikan petunjuknya, Quran dibacakan datanya, bertambah imannya. Masuk akal. Kristen nggak ada. Jika dibacakan Bible, bertambah denomnya. Yes. Yes, melihat aku melihat Bapa. Loh, jadi oneness. Yes. Mengenal aku adalah utusan. Jadi edis apa saksi Yehova. Jadi Unitarian. Yes. Diterubah oleh Elai, engkau mengenal aku guru dan Tuhan. Jadi Tuhan. Yes. Saking tidak adanya dalil Yesus ini Tuhan, dirubah datanya oleh Elai. Engkau mengenal aku guru dan Tuhan. Kita diskusi aja, nggak usah congor aja gitu. Ya, silakan. Apakah malaikat itu Roh Kudus? Buktikan dong secara Alkitabiah. Loh, bukan. Malaikat itu bukan Roh Kudus. Iya, Roh Kudus itu malaikat, betul, bukan Tuhan. Gimana kita tulis Roh Kudus? Baik. Ini kita dialog ya, atau Anda mau nanya terus? Terserahmu lah. Tadi kamu kan mau apa? Baik, saya buka dulu datanya ya. Noise enggak, host? Noise enggak? Contoh ya, saya kasih data ya. Saya baca terjemahannya saja ya. Contoh, Anda bisa melihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 97 dan surat An-Nahl ayat 102. Lihat bagaimana mereka bertanya, kami Muslim menjawab. Rigid. Oke, clear. Gak ada. Gak ada. Ya. Al-Baqarah ayat 97, An-Nahl ayat 102. Saya, Kang Chan, membawa hidangan. Oke. Lalu kata Pak Ardi, orang berbaju merah. Sebentar dulu. Ya sebentar dulu, santai dulu. Ya dalam Quran kan. Nah, di dalam kita bahas Alkitab. Oh, Bible. Oke, baik. Yohanes, berarti Yohanes pasal 16. Oh, Lukas 20 Pak, coba Pak. Lukas 20 tentang orang-orang Saduki. Lukas 20 dan 1 Korintus pasal 15 nomor 44.
Bapak mau baca atau saya yang baca? 1 Korintus berapa tadi? 15:44 dan Lukas 20 nomor, aduh ini loading. Ketika orang Saduki, pokoknya orang Saduki bicara dengan Yesus terkait kebangkitan. Macet, Kang Chan macet, Kang Chan. Nggak ada macet. Oh ini ada. Lukas 20, macet bener, macet loading. Lukas 20. Yang ketika orang Saduki, Pak. Tuh kalau nggak percaya ya dengerin tuh. Tuh loading. Tuh nggak kebuka semua. Nggak kelihatan, belum kebuka kameranya. Tuh. Macet. Loading, macet. Nggak kebuka semua tuh. Tuh nggak kebuka semua. Lukas 2. Pokoknya ketika orang Saduki aja. Yang Saduki, Pak. Bapak buka 1 Korintus 15:44 dulu coba. Supaya kalian ini belajar, kita semua belajar lah, bukan hanya kalian. Kita semua belajar sini. Lukas 20 pas ketika orang saya persingkat ya, Pak. Kata Paulus begini. Kata Paulus terkait kebangkitan tubuh. Yang ditaburkan, yang mati itu adalah tubuh alamiah, jasmani, daging, tulang. Tetapi ketika bangkit roh. Oke, roh. Oke. Nah, di dalam Lukas 20 dikatakan orang bangkit itu seperti malaikat. Malaikat itu roh. Kalau malaikat itu suci, tak pernah berdosa. Jadi malaikat ada Roh Kudus. Bible Anda, bukan Tuhan. Lukas 20, aduh loading ini. Lukas 20 di perikop ketika kebangkitan. Dan 1 Korintus 15:44. Itu bukan malaikat. Lukas 20 malaikat, Pak. Kan Yesus ditanya nih. Sebentar dulu. Kan Yesus ditanya nih. Lukas 20 itu Yesus ditanya, ada orang Saduki nanya kepada Yesus. Dia nyari masalah. Orang Saduki ini kan berbeda antara orang Saduki dan orang Farisi. Orang Saduki dia tidak percaya kebangkitan. Kalau orang Farisi masih percaya. Makanya ketika di Kisah Para Rasul itu mereka kan malah berantem berdua kan. Nah, di depan Paulus. Nah, orang Saduki berkata kepada Yesus, bagaimana jika ada perempuan dan suaminya laki-laki satu? Menurut hukum Musa, kalau suaminya mati digantikan dengan adiknya laki-laki. Ganti adiknya mati, gantikan dengan adiknya. Terus berturut-turut sampai 7 kali. Yang ingin dikatakan oleh orang Saduki itu dia nyari masalah dengan persoalan. Lalu kalau begitu suaminya ada 7, bagaimana saat kebangkitan? Itu ditanyakan oleh Yesus kan. Bayangkan bangkit, si perempuan itu di depan suaminya berdiri 7. Nah, apa yang ingin disampaikan? Kata Yesus begini, pada waktu kebangkitan manusia tidak kawin dan tidak dikawinkan, mati hanya 1 kali, tapi hidup seperti malaikat di sorga. Roh malaikat itu kudus, Roh Kudus. Tapi kan kita tahu bahwa di dalam Bible itu kan nggak jelas Roh Kudus. Di dalam Islam lebih jelas bahwa Roh Kudus yang dimaksud adalah Jibril. Itu dalam Bible Anda. Nah, sekarang lo datanya di situ. Lo belum beresnya ini. Lukas 20 ini padahal materi kita. Lukas 20 nomor nomor 27. Pasnya ya. Nomor 36. Sebab mereka tidak mati lagi, mati 1 kali, mereka sama seperti malaikat-malaikat, roh bentuknya. Malaikat suci, roh suci. Siapa? Maka dalam Bible sendiri malaikat itu disebut roh suci. Malaikat. Roh yang ada yang di sorga. Yang di sorga. Yes. Kak, yang seperti malaikat kan manusia. Loh, itu nggak ada malaikat manusia, Pak. Kan ini meninggal nih, tidak kawin katanya ini. Jadi iya. Gini, Pak. Gini. Anda sepertinya salah paham. Dengar. Anda yang salah paham. Paulus katakan kalau orang bangkit bentuknya roh. Roh ya, bukan badan, bukan jasad. Roh. Loh gitu. Roh itu apa? Malaikat. Dari mana? Lukas 20 nomor 36. Kalau orang mati seperti malaikat, roh. Malaikat yang suci, roh suci itu kudus. Roh Hakodes, kudus. Roh Kudus, malaikat bukan Tuhan. Dalam Bible Bapak.
bukan saya. Anda mengatakan. Lalu urusannya sebentar. Dan Nih. aduh, kamu tuh ngarang bebas, aduh. Masalah. Sudah ya. Yang jelas. Sekarang coba. Makanya saya bilang, Pak, berikan kepada saya pendeta, seriusan asli. Saya bukannya ini ya. Nanti banyak salah, Kang Chan. Santai aja. Buka datanya. Pak, ada data yang saya sudah sebutkan. 2 data. Malaikat di sini bukan bercerita tentang Roh Kudus. Buka Lukas 20. Nanti kalau kamu dibangkitkan seperti malaikat. Lukas 20 nomor 36. Coba buka. Oh, jadi malaikat itu ada daging. Lihat nih, saya baca ya dari 35. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ini menceritakan bagaimana manusia nanti naik ke sorga, di sorga nih. Sebab seperti mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat. Di sini bukan berbicara Roh Kudus. Malaikat bentuknya apa? Bukan berbicara Roh Kudus. Nah, malaikat bentuknya apa? Gini Kancan. Pak, fokus. Malaikat bentuknya apa? Roh, bagus. Malaikat suci disebut apa? Roh Kudus. Roh. Gini Kancan. Orang dia jawab sendiri, dia bukankan sendiri. Pak, jadi malaikat itu bentuk malaikat apa? Saya minta ayat yang implisit seperti di Al-Quran. Roh Kudus dalam kurung Jibril. Gitu loh. Saya minta ayat yang implisit, jangan cocok logi kayak gini. Cocok logi? Malaikat itu kan bentuknya roh. Malaikat suci kudus, Roh Kudus. Ada di sini tercipta. Roh Kudus, Roh Kudus. Ya udah Roh Kudus. Nah, udah berarti selesai ya. Ya udah Roh Kudus. Nah, sekarang di sini nggak ada Roh Kudus diceritakan. Loh, malaikat itu kan roh. Roh suci, malaikat suci. Roh Kudus. Itu semua setan pun roh. Malaikat jadi Yesus roh. Roh Kudus. Dia kalau kita jadi Yesus roh. Gitu loh. Pak, kebingungan Bapak karena Bapak memaksakan Roh Kudus jadi Tuhan. Yes. Coba kita cek sekarang. Di mana Yesus pernah menyebut Roh Kudus itu adalah Tuhan? Manusia itu seperti malaikat. Jadi kalau sucikan roh itu kudus, suci. Yesus yang ngomong, Paulus yang ngomong. Yesus yang ngomong, Paulus yang ngomong. Kecuali Bapak tidak percaya Yesus, tidak percaya Paulus. Lihat, sudah diberikan datanya, sudah dibacakan sendiri, dia sendiri yang aneh. Bapak kenapa ngamuk-ngamuk kepada Bapak? Sama Al-Quran, Roh Kudus dalam kurung Jibril. Pak, Roh Kudus itu dalam kalaulah seandainya saya penerjemahan, saya kasih tanda kurung, saya sebut Roh Kudus itu malaikat. Yes. 1 Yohanes 5 nomor 7, coba buka. Coba ini. Coba buka 1 Yohanes 5 nomor 7. Bentar dulu Pak, satu-satu. Pak. Poin. Adalah hanya kau bilang ini roh malaikat. Roh, betul nggak roh? Ini kan menceritakan bagaimana manusia ditaburkan ke dunia alamiah. Kau bilang ini bukan ditaburkan ke dunia. Bapak nggak ngerti. Coba baca perikopnya kebangkitan tuh, kebangkitan tubuh. Sudah selesai. Sudah selesai ya. Sudah dulu jelas. Kenapa beliau sangat kejang-kejang sekali baca Bible-nya? Dia tidak tahu bahwa roh itu adalah malaikat, itu bentuknya roh. Malaikat suci itu Roh Kudus. Kudus, Roh HaKodes. Tapi roh yang mana yang kudus? Quran menjelaskan bahwa yang membawa Quran lah itu adalah Roh Kudus. Siapa dia? Jibril. Roh Kudus, Jibril. Dalam Bible Bapak, malaikat yang suci. Permasalahan Bapak dan teman-teman adalah kenapa Bapak harus ngamuk-ngamuk? Karena Bapak didoktrin Roh Kudus itu Tuhan. Padahal 2 detik sebelumnya Yesus yang Tuhan. 1 detik setengahnya disebutkan Bapak yang Tuhan. Itulah masalahnya. Silakan Pak Richard, Muslim atau Kristen? Pak Ardi. Richard, Muslim apa Kristen?
Bapak Kristen. Saya Kristen. Pendeta bukan? Oh, pendeta bukan, Pak? Biasanya ini pendeta. Saya hanya guru sekolah minggu, Pak. Kok putus-putus sih suara saya? Oh, suara bagus, dia, ya? bagus. Guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu, Pak. Iya. Nah, ini yang kita Yang cari. suara putus-putus suara saya apa suara dia nih? Iya. Beliau. Suara dia terputus-putus. Suaranya Kang Chan. Enggak, Pak Bukan. Pendeta Richard. Pendeta Richard. Oh, putus-putus Kang Chan. Bukan, Pendeta Richard. Saya guru sekolah minggu. Iya, nggak apa-apa. Guru sekolah minggu berarti Suara diberi saya bisa otoritas untuk diterima, memberikan Pak. pengajaran. Nah, ini bagus Pak Richard, silakan. Iya. Jadi Pak, ada saya dengar tentang- yang suka diskusi Pak Ardiansa di atas Bapak. Pak Ardiansa Pak Ardiansa, beliau dua-duanya akademisi. Pak Ardiansa aja nggak apa-apa. Pak Ardiansa dia akademisi, dia adalah Macet ya, Pak, ya? sekutu umum. Beliau ini orang yang terdidik dalam baik biblikal. Silakan, Pak Ardiansa. Kita nih kadang kalau ada guru-guru kita itu kadang segan gitu. Silakan Pak Ardiansa. Apa dong? Kembali. Kang Chan sukanya balik-balik ya. Jadi sebelum saya jadi debaters teman-teman, Kang Chan sudah jadi debaters duluan. Jadi kesimpulannya saya debaters muda, Kang Chan debaters tua gitu loh. Lah, itulah dia. Nggak lanjut aja Kang Chan, nggak apa-apa. Kang Chan kalau lanjut nggak apa-apa Kang Chan. Monggo Kang. Nggak apa Pak Ardi, silakan Pak Richard. Kita santai aja di sini Pak Richard. Ya silakan. siap, makasih Kang Chan nih. Saya sebutkan saya bukan pendeta, saya hanya guru sekolah minggu. Ya, tadi saya ini dengar sepintas baru buka HP. Itu tentang orang Saduki ya, Kang Chan ya. Itu Oh iya sama betul Kang Pak. Chan. Sama Kang Chan, Tentang lanjut Kang Chan. kebangkitan. Kang Chan lanjut. Oh Kang. iya betul Pak. Iya, tentang kebangkitan. Jadi di situ dikatakan orang Saduki ini menanyakan kepada Yesus tentang hari kebangkitan, tentang siapa suami perempuan yang sudah sampai 3 kali ya. 7 kali, 7 menikah kali. dengan kakak beradik. 7 ya. 7 kali ya. Iya. Tetapi jawaban Yesus di situ, kamu sesat katanya. Sebab kebangkitan nanti manusia tidak kawin dan mengawinkan, tetapi hidup seperti malaikat. Berarti kita ambil di sini malaikat tidak kawin ya, tidak kawin mengawinkan kan? Iya. Itu yang betul, perlu benar, dipahami betul. dulu. Dan seperti itulah keadaan manusia nanti pada saat kebangkitan. Itu menurut Alkitab. Saya hanya bicara dalam konteks Alkitab karena pengajaran lain, mohon maaf, saya tidak paham gitu loh. Jadi kalau ada yang merasa lebih memahami pengajaran lain daripada yang bentuk menganut, malaikat saya itu juga apa Pak? mempertanyakan. Pak, bentuk malaikat itu apa? Daging bukan? Bentuk malaikat, daging bukan? Jadi kalau dalam Alkitab ya secara eksplisit tidak langsung, tetapi ketika Abraham menyambut 3 orang datang kepadanya, ya itu digambarkan kalau dalam Alkitab sebagai malaikat. Mereka makan minum bentuk tubuh. Itu yang malaikatnya, maksudnya malaikat, bentuk malaikat yang originnya gitu, bukan malaikat yang mengambil rupa manusia seperti yang datang kepada Abraham. Jadi gini, dilempar originnya malaikat di sorga. Abraham itu kan malaikat yang di sorga ketika kebangkitan. Iya, makanya saya jelaskan dulu. Kalau secara eksplisit langsung ya, tidak ada dikatakan malaikat itu roh, daging atau seperti apa. Tetapi ketika apa bentuknya? Abraham menerima 3 daging, Pak, bentuk manusia. Oh, jadi di sorga bentuknya daging? Ya. Di sorga Pak, di sorga. Lah, enggak. Bukan, saya apakan dulu. Kalau secara apanya tadi Yesus juga sudah mengatakan, kalau daging berarti dia seperti kita toh, memiliki nafsu, lapar, haus, bahkan nafsu-nafsu duniawi. Malaikat tidak seperti itu. Tetapi kalau dikatakan dia roh, Alkitab juga tidak mengatakan secara langsung bahwa malaikat hanya bentuk roh. Tidak ada pernyataan tegas mengatakan bahwa malaikat itu roh atau malaikat itu bentuk daging, tidak. Tetapi dari penampakan yang disampaikan. Lalu apa bentuknya? Nanti kalau bukan roh, bukan daging. Dan ketika malaikat
Gabriel datang kepada Maria, dia bukan bentuk. Artinya kan ada di konteks-konteks waktu kedatangan malaikat itu beda-beda, Pak. Jadi Ya nggak apa bisa bentuknya apa digambarkan kalau langsung gitu? Dia, Apa bentuknya? Loh, saya sudah jawab, nggak bisa dikatakan. Bentuknya Makanya bisa dia berupa makanya daging, Pak, sebentar. Makanya saya berupa tadi roh. sebutkan, Pak. Ya, mungkin Bapak tadi kelewat. Coba Bapak buka 1 Korintus 15 nomor 44. Saya bacakan ya supaya clear. Bapak saya sebutkan datanya, jadi Bapak ada waktu untuk mencari. Boleh, Sekalian boleh, saya. boleh, Kang. Nah, dengar Siap, begini. siap. Kata Paulus. Bapak baca perikopnya itu kebangkitan tubuh. Ini bentuk nih yang sedang kita bicarakan. Kata Paulus, yang ditaburkan itu adalah kematian. Bapak baca perikopnya dari nomor berapa? 35 kalau tidak salah itu. Dari 42 sampai 44, bahwa situ disebutkan terkait kematian dan kebangkitan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, tubuh jasad, daging, dan yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Kita bertanya-tanya kan, tubuh rohani ini seperti apa? Oke? Yesus memberikan jawabannya Lukas 20 kepada orang Saduki itu. Orang-orang bangkit itu seperti malaikat. Jadi malaikat disebutkan tubuh rohani. Dalam Bible Bapak, rohani. Malaikat itu bukan tubuh jasad. Tubuh rohani. Berdasarkan siapa? Berdasarkan Paulus, berdasarkan Yesus. Clear. Kalau Bapak tidak menemukan, saya tidak tahu, dan itu jawaban yang jujur ya. Saya menghargai apresiasi kepada Pak. Beliau ngaku guru hari Minggu, sekolah Minggu, dan beliau saya tidak tahu. Dan saya sebagai Muslim, saya memberitahu. Saya memberitahu. Ini prestasi juga ya, ngasih tahu guru hari Minggu, sekolah Minggu. Bayangkan, saya memberitahu kepada guru sekolah hari Minggu detik ini. Yes, Muslim saya. Saya Muslim. Saya belajar Bible dan saya beritahu kepada Bapak berdasarkan Bible, berdasarkan Paulus, berdasarkan Yesus, kalau tubuh rohani dan itu adalah seperti malaikat. Oke? Sekarang kita masuk, Pak. Oke? Saya boleh nggak kita selesaikan itu ya? Sekarang kita mau masuk kepada hal yang paling tendensius. Boleh, Pak? Pak Richard. Bapak di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Pak Richard, boleh kita lanjut? Boleh, silakan. Saya mau geser sedikit, Pak. Tapi supaya masih nyambung dengan yang tadi. Bapak setuju tidak menurut Paulus? Kalau yang bangkit itu bentuknya roh, tubuh roh. Di dalam nomor berapa itu ya? 1 Korintus 15 nomor 35 kalau tidak salah, atau tubuh alamiah, tubuh jasmani ada memiliki tubuh kemuliaan. Begitu juga tubuh rohani memiliki tubuh kemuliaan. Dua-duanya punya tubuh kemuliaan. Betul tidak? Nah, tetapi ketika bangkit itu adalah tubuh rohani. Masing-masing punya kemuliaannya. Bapak setuju nggak kalau orang bangkit bentuknya roh? Setuju. Resurrection bentuknya roh, betul Setuju, kan? Pak, setuju. Betul. Sekarang Ya, kita sesuai cek. dengan tadi yang disampaikan pengacara. Sip, mantap, luar biasa. Berdasarkan Bible. Kalau kita memiliki rujukan yang sama Bible, kita banyak setujunya, insya Allah. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, menuju kalimat yang kita persetujui, insya Allah sama. Sekarang kita cek, Pak. Bapak buka ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid. Lukas 24 nomor 36. Datang Yesus kepada murid-murid ke ruang perjamuan terakhir, lantai atas, the last supper, lantai atas. Datang kata Yesus kepada murid-murid. Padahal murid-murid baru mendengar dari kabar angin kalau gurunya itu ditangkap, disalib, dibunuh. Datang Yesus ke sana, lalu Yesus mengucapkan salam. Assalamualaikum kata Yesus. Assalamualaikum kata Yesus. Ketika Yesus datang, murid-murid terkejut. Bukan hanya terkejut, murid-murid takut. Kenapa mereka terkejut? Karena mereka mendengar kabar dari kabar angin. Tak ada satupun murid yang menyaksikan Yesus disalib, mati dan... Di mana tertulis Yesus mengatakan Assalamualaikum? Tunjukkan datanya di mana? Lukas 24 nomor 36, 37, 38. Coba buka. Assalamualaikum di mana? Yes. Ya. Anda buka dulu. Nah, sekarang ketika murid-murid merasa terkejut karena mereka mendengar kabar angin. Loh, kok guruku datang?
tidak hanya terkejut, mereka pun takut. Mereka takut. Wah, takut. Kenapa mereka takut? Bible di dalam data itu dikatakan mereka menyangka gurunya itu adalah roh, pneuma, hantu. Lukas berapa tadi? Lukas 24 nomor 36, 37, 38. Mereka menyangka bentuknya dia tuh roh, hantu, pneuma, hantu, tau hantu kan? Casper kalau ada di dinding itu, kepala di ruangan sebelah, pantat di ruangan sebelah. Casper tau kan? Tembus. Tahu kan Casper kan? Hologram. Mereka menyangka roh. Yesus datang karena mereka menyangka Yesus itu mati, lalu dia bangkit, dan kita pada posisi yang sama. Saya dengan Pak Richard pada frekuensi yang sama. Kalau bangkit bentuknya roh, dengan murid-murid juga sama. Kalau bangkit bentuknya roh. Tapi apa jawaban Yesus? Apa respon Yesus? Kata Yesus, kemarilah, sini, lihatlah, rabaklah. Ini tangan, ini kaki, ini daging, ini tulang. Sedangkan roh, sedangkan tubuh rohani, sedangkan hantu tidak punya daging, tidak punya tulang seperti yang kalau lihat padaku. Saya tanya kepada Bapak, Pak Richard, Pak Budiman, Yesus ingin menunjukkan tubuh rohani atau tubuh jasmani, tubuh alamiah? Oke, kau jangan asumsi. Di mana tertulis di sini Assalamualaikum? Jawab. Ada damai sejahtera? Damai sejahtera untuk kalian? Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi hantu. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan sebabnya timbullah keraguan dalam hati kamu? Kau jangan asumsi, kau jangan Kata Yesus apa sebelumnya? Kata Yesus bilang apa dia? Makanya kamu itu memang mantan penjual obat. Jadi kau ketika membicarakan sama Tahu di mana aku? silakan penjual obat gitu ya. Tahu di mana? Berubah aku lihat. Tahu di mana? Sebentar. Saya jual obat kepada orang gila doang. Iya, karena kamu mantan penjual obat. Dan awal-awal kamu juga main TikTok. Ini saya tahu, saya paham. Bentar. Ini nih. Ya, kau tidak baca, dengar. Kau tidak baca sepenuhnya. Dan sementara Lukas 24 nomor 36, alhamdulillah ingatan saya bagus. Dengar. Iya, dengar. Saya bacakan. Dan sementara ini juga saya memperhatikan kamu. Jangan kamu. Iya, sebentar. Bagus. Banyak-banyak perhatikan supaya segera tobat. Dengar. Dan sebentar dulu. Dan iya saya bacakan. Diam. Jangan kamu menghilangkan rekam jejak kamu. Iya, silakan. Baca Lukas 24:36. Kau jual obat, kau premi. Yes, memang saya jual obat kepada orang gila. Loh. Saudara, saya bacakan ya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Bahasa Indonesia. Yesus bukan bahasa Indonesia. Yesus pakai bahasa Semitik. Kalau nggak Ibrani, Aramaik. Apa dalam bahasa Ibrani? Tanya beri Yahudi. Salam Aleichem. Yes. Salam Aleichem. Dalam bahasa Arab, Assalamualaikum. Sama. Masya Allah. Kita kasih dulu tepuk tangan yang meriah untuk Kang Chan. Gitu Pak. Sekarang lanjut pertanyaannya Pak. Ya, Yesus katakan sini. Lihatlah, rabaklah. Ini tangan, ini kaki, ini daging, ini tulang. Sedangkan roh, tubuh roh, hantu, pneuma tidak memiliki daging, tulang, tangan seperti yang kamu lihat ada padaku, kata Yesus. Pertanyaannya, Yesus ingin menunjukkan tubuh rohani atau tubuh jasmani, Pak? Silakan Pak Richard. Pak di mute Bapak. Saran saya Pak Richard open kamera aja. Karena apa? Karena kalau Pak Richard nggak open kamera, nah itu coba di Maaf, gitu. saya karena mengendari mobil saya, jadi makanya saya nggak open kamera. Oh Ya, begini. Iya, matikan aja. Ya matikan aja Pak, matikan aja nggak apa-apa. Matikan aja doktrinnya bisa supaya kita diskusinya objektif. Kita sambel dulu ya. Pak Heri Suryanto, halo. Sambel. Lembut. Iya. Pak Heri Suryanto, monitor. Oke, panggilan ketiga nomor 28. Oke, di apotek. Aku jualan obat kan dia. Apa nih? Aku jual bebel. Ya, lanjut Kang Jan. Pak Richard,
Kata Yesus, lihatlah, rabaklah. Ini daging, ini tulang. Sedangkan roh tidak punya daging, tidak punya tulang. Seperti kamu lihat ada padaku. Yesus ingin menunjukkan itu tubuh rohani atau tubuh alamiah, tubuh jasad. Ya, jadi saya jawab ya Pak ya. Yesus sedang menunjukkan tubuh kemuliaannya. Jadi bukan itu yang ditanya, Pak. Bukan itu yang ditanya. Bukan. Tubuh kemuliaan tuh. Nih, ini ya sebentar dulu Pak. Saya potong sedikit saja, mohon maaf sedikit saja. Ini selalu diajarkan oleh gereja. Dasar orang-orang gila. Saya bilang, kalian membodohi jemaat. Dengarkan. Bapak baca 1 Korintus pasal 15 nomor Bapak baca 1 Korintus 15 nomor mana? Nomor 40. Nomor 40 ya. Lihat, saya bacakan. Ada tubuh sorgawi, tubuh roh, dan ada tubuh duniawi, tubuh alamiah. Oke? Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi punya kemuliaan lain daripada tubuh kemuliaan tubuh duniawi. Jadi masing-masing tubuh punya kemuliaan. Jangan katakan tubuh kemuliaan. Gak jelas tubuh kemuliaan itu apa. Tubuh kemuliaan jasad duniawi, jasad, atau tubuh kemuliaan sorgawi, roh. Saya ulang pertanyaan saya. Itu ajaran gereja untuk mendistorsi apa ajaran yang diajarkan oleh Paulus dan Yesus. Saya ulang, jangan dijawab dengan tubuh kemuliaan, karena masing-masing punya kemuliaan. Tubuh jasad punya kemuliaan, tubuh rohani juga punya tubuh kemuliaan. Saya ulang pertanyaannya. Ketika Yesus mengatakan, sedangkan daging, tulang, yang roh tidak punya daging, tidak punya tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku. Yesus ingin menunjukkan tubuh jasmani atau tubuh rohani? Jadi saya mau ini dulu Pak. Ya, waktu Yesus datang ke situ, datangnya seperti apa? Coba Kang Chan dari awal dulu. Tadi saya sudah sebutkan Pak. Coba dibaca gimana? Saya ulang. Datangnya ketuk pintu. Bapak mau saya ulang? Atau langsung hadir di situ Pak? Bapak mau saya ulang? Ya coba tolong Pak. Ketika mereka berdiskusi terkait peristiwa yang terjadi pada gurunya, lalu datang gurunya ke sana, oke? Tidak diceritakan buka pintu. Ngapain harus menceritakan buka pintu, buka kunci, dobrak, buka jendela? Ngapain menceritakan begitu? Nah, kopi dulu. Nah, tidak ceritakan. Lalu datang Yesus di situ, dilihat oleh mereka di kamar, dilihat oleh mereka. Lalu apa kata mereka? Apa respon mereka? Mereka terkejut dan mereka takut. Saya ngulang 2 kali ini, saya harap ini terakhir ya. Mereka terkejut dan mereka takut. Kenapa mereka terkejut? Karena mereka mendengar dari kabar angin. Kenapa mereka terkejut? Karena mereka mendengar dari kabar angin. Markus 14:50, tak ada satupun murid Yesus menyaksikan Yesus disalib. Tak ada satupun murid Yesus yang menyaksikan Yesus mati. Tak ada satupun murid Yesus yang menyaksikan Yesus bangkit. Mereka mendengar dari kabar angin. Kalau gurunya ditangkap, gurunya dia disalib, gurunya dia dibunuh, mereka mendengar kabar angin, kabar burung. Nah, ketika mereka melihat Yesus datang, mereka terkejut. Itulah kenapa mereka terkejut. Tidak hanya terkejut, mereka juga takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka menyangka itu roh. Kenapa mereka menyangka itu roh atau hantu dalam terjemah bahasa Indonesia? Kenapa mereka menyangka itu roh? Karena mereka menyangka Yesus telah mati. Kalau mati berarti bangkit. Kalau bangkit bentuknya roh. Kata siapa? Kata Paulus, tadi kita bahas 1 Korintus 15 nomor 44. Kata siapa? Kata Yesus, dia bahas Lukas 20 ketika berbicara dengan orang-orang Saduki. Kata Paulus, kata Yesus, dan kata semua orang-orang Kristen di dunia, kalau bangkit itu roh. Nah sekarang kita lihat apa respon Yesus. Ketika mereka terkejut dan bangkit, takut, Yesus katakan kepada mereka, kemarilah, lihatlah, rabaklah. Ini tangan, Pak, nyimak saya Pak. Iya, lanjut Pak. Oke. Lihatlah, rabaklah. Ini tangan, ini kaki, ini daging, ini tulang. Apa kata Yesus? Sedangkan roh, pneuma, hantu, tidak punya daging, tidak punya tulang, tangan, kaki seperti yang kamu lihat ada padaku. Kata Yesus.
Nah, saat itu saya bertanya kepada Bapak, Yesus ingin menunjukkan kalau dia tubuh rohani atau tubuh jasmani? Jangan jawab tubuh kemuliaan, sudah bahas kita tadi. Tubuh rohani atau tubuh jasmani? Jadi gini Pak ya, itu saya sebelum menjawab ke situ, boleh saya apakan dulu Pak. Tadi kan saya bicara ketika Yesus datang ke situ, ya jadi seperti apa? Mereka terkejut dan takut Pak ya. Karena mereka mendengar bahwa Yesus, murid-murid ini, tadi Bapak mengatakan tidak ada murid-murid yang menyaksikan bahwa Yesus itu disalibkan gitu. Ya, tapi di situ ada nggak apanya penyampaian Yesus, inilah tanganku, bekas paku semua, lambungku yang ditusuk, ada nggak seperti itu Pak? Nggak ada. Oh dia mungkin di apa ya, di Kisah Para Rasul ada tuh Pak. Bukan. Jadi, di dalam Yohanes pasal 20 itu ketika Thomas, aku belum percaya sebelum aku melihat tangannya, aku belum mencucukkan. Tidak disebutkan paku bolong, nggak ada. Tak ada melihat tangannya. Pak, sebentar dulu. Tidak ada. Waktu Thomas itu nggak percaya, inilah Thomas, ini lambungku ini, nah masukkanlah, ini tanganku, dicucukkanlah, ini bekas paku. Nggak ada bekas paku. Jangan menambah-nambahkan yang tertulis. Nggak ada. Jangan kita carikan apanya. Yohanes pasal 20. Buka aja. Balik lagi ke yang tadi Pak, balik lagi. Yesus ketika mengatakan ini tubuh, ini daging, ini tulang, Yesus ingin menunjukkan itu tubuh rohani atau tubuh jasmani. Jangan bilang tubuh kemuliaan. Gak jelas. Semua masing-masing punya tubuh kemuliaan. Jadi saya perlu jelaskan dulu Pak ya, biar kita paham sama. Jadi makanya sering terjadi salah paham pembahasan tentang siapa ini Yesus. Ya, dalam perspektif yang benar, dalam iman yang benar tentang Yesus ini harus dikenal dalam 4 hal loh Pak Kang Chan. Nanti dulu Pak, supaya tidak melebar. Kita fokus kepada supaya tidak melebar dulu ke situ. Enggak, saya mau mengkerucutkan ini. Makanya tadi ketika dikatakan malaikat itu bentuknya, dia menunjukkan dalam beberapa bentuk. Dia makan juga waktu ketemu dengan Abraham. Mereka makan. Iya, tapi ini kebangkitan. Iya, tapi ini kebangkitan ini. Nah, sekarang resurrection, kebangkitan. Maksudnya saya gini loh. Pada saat kebangkitan itu kan kita dikatakan seperti malaikat, tidak mengawinkan. Itu kan ini garis bawahi, tidak memiliki nafsu duniawi lagi, kan itu Pak. Iya udah apa-apa. Bentuk kita seperti malaikat, bukan seperti itu. Iya udah, kata Paulus yang ditaburkan tubuh jasmani, yang dibangkitkan tubuh rohani. Bukan tubuh kemuliaan, tubuh rohani. Oke. Nah, sekarang kata Yesus kalau bangkit seperti malaikat mau sebentar dulu Pak. Pak. Ya, tubuh rohani ini kita pun juga nggak bisa mengatakan dia bentuk daging seperti kita ini atau roh yang nggak kelihatan. Alkitab di mana menjelaskan waktu Yesus sudah bangkit menampakkan dia makan ikan justru itu. Justru itu yang disampaikan oleh Yesus. Ini dengar, ini nih. Inilah tangan. Pak Richard, ini statement Yesus. Anda tanya di mana kata Yesus? Mana? Aku sendirilah ini. Rabaklah, lihatlah. Karena rohani, hantu, penoma roh, tidak punya daging, tidak ada tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Rohani tidak punya daging, tidak punya tulang, seperti yang kamu lihat padaku. Berarti Yesus sedang menunjukkan tubuh rohani atau tubuh jasmani? Tubuh rohaninya, Pak. Jadi Pak, dengarkan statementnya. Dengarkan statement Yesus. Dengarkan statement Yesus, santai. Sedangkan rohani, hantu, penoma, tidak punya daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku. Rohani tidak punya daging, tidak punya tulang, seperti yang kamu lihat padaku. Jadi aku punya daging, punya tulang. Ini sampaikan. Pak, dengarkan. Saya jelaskan ya. Yesus ingin menunjukkan kalau itu bukan tubuh rohani. Sebab rohani, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, aku sendiri ini. Bukan bangkit, aku sendiri yang kau lihat di Taman Getsemani, yang kau lihat di ruang perjamuan terakhir, yang kau lihat ketika aku mengajar di Bait Allah, di sinagoge. Aku sendiri ini, bukan orang baru. Serabalah aku, lihatlah aku, karena hantu, roh, penoma, tidak ada daging, tidak ada tulang. Seperti yang kamu lihat ada padaku, aku punya daging, punya tulang, bukan roh.
Jadi maksudnya Kancan ini mau menyampaikan Yesus itu yang datang Boleh itu saya seperti tanggapi? apa? Daging, bentar dulu satu-satu Pak, terbaik. Yang mau sampai Kang Chan ini sampaikan ini, Yesus yang datang ke hadapan murid-muridnya itu yang terkejut dan takut itu, Yesus itu menunjukkan tubuh apa, Pak? Maksud Pak Tubuh Kang Chan tubuh gimana? jasmani, tubuh alamiah menurut Yesus, daging tulang. Yes. Jadi di situ ada nggak selanjutnya yang seperti itu juga ya? Di kitab, nanti saya karena di mobil saya nggak bawa gitu. Jadi bukankah dia mengatakan, Thomas, ini tanganku, cucukkanlah lambungku ini. Ada nggak seperti itu, Bapak? Ada, Yohanes 20. Itu di Yohanes pasal bukan. Yesus Yohanes pasal 2 tidak mati, Pak. Pak, saya terangkan sedikit ya, terangkan sedikit. Yang tadi disebutkan di Lukas 24 itu, ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid, itu tubuh jasmani bukan rohani. Artinya apa? Artinya dia tidak bangkit, karena kalau bangkit bentuknya tubuh rohani. Batal konsep resurrection atau kebangkitan yang diajarkan oleh gereja, dibatalkan oleh Yesus. Satu. Yes, sekarang nih. Kita baca datanya ya. Saya kasih bocoran buat besok. Dengan Sabtu. Dengarkan, Pak. Apakah yang dimaksud dengan penyaliban? Di mute boleh Pak Richard, nanti Bapak mute, nanti Bapak nyalain. Jangan yang ada yang mute supaya dia yang aware bahwa dia yang mute. Pak, karena doubling. Bapak mute dulu. Kenapa, Pak? Bapak doubling. Bapak mute dulu. Nanti kalau Bapak mau interupsi saya, Bapak buka mute-nya, Bapak interupsi saya. Dan saya terbuka untuk diinterupsi kapan saja. Karena ada raja mute di samping saya. Coba Bapak baca Yohanes pasal 19. Orang-orang Yahudi ketika mau menghukum Yesus, mereka mengatakan bahwa orang ini harus dihukum mati. Dihukum mati. Karena kata mereka telah melakukan penghujatan, blasphemy. Dia telah melakukan penghujatan, blasphemy. Harus dihukum mati. Lalu ketika Pilatus menyatakan, inilah rajamu. Apa kata mereka? Salibkan dia, salibkan dia. Jadi yang dimaksud dengan penyaliban itu adalah hukuman mati, sampai mati. Yang dimaksud dengan crucifixion, penyaliban itu menggantung mayat. Penggantungan mayat. Dia secara perlahan, mayat harus tergantung, mati, tergantung. Kalau dia tidak ada mayat yang tergantung, bukan crucifixion namanya. Bukan penyaliban. Harus tergantung. Harus ada mayat yang tergantung. Itu baru crucifixion. Kalau Anda digantung, terus Anda turun, habis itu ngerokok, ketabrak mobil. Berarti Anda sedang tidak disalib dalam konteks yang dimaksud oleh orang-orang Yahudi. Penyaliban untuk hukuman. Anda tertabrak mobil. Tapi Anda cuma digantung doang, bukan disalib. Hanging, digantung. Bukan crucified, tapi hanged. Anda digantung, bukan disalib. Wama sholabuhu, tidak disalib. Artinya mati. Wama qataluhu, harus mati dibunuh. Jadi penyaliban itu harus selesai prosesnya sampai mati. Kata orang Yahudi mati. Sekarang kita lihat Yesus. Apakah Yesus mati? Bapak baca Matius pasal 12 nomor 38, 39, 40. Ketika Yesus kedatangan orang-orang ahli Taurat, mereka ingin mencelakakan Yesus kan? Membunuh Yesus kan? Mereka tidak ingin mencari tanda kalau Yesus ini Mesias. Yohanes pasal 20 nomor 31 sebelumnya tuh, setelah ketika Thomas mencucukkan jarinya. Artinya dia manusia, bukan roh. Apa katanya? Semua masih banyak tanda-tanda, mukjizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus yang belum tercatat dan tercantum di buku ini. Dan semua yang tercantum dan tercatat di buku ini supaya mengenal dia adalah Mesias. Mesias. Anak Tuhan, orang soleh maksudnya orang Yahudi, bukan Tuhan, Mesias. Tapi orang-orang ahli Taurat yang datang di Matius 12 nomor 38, 39, 40, mereka nyari masalah. Mereka ingin mencelakakan Yesus. Lalu kata mereka, Guru, berikanlah tanda kepada kami. Kata Yesus apa? Angkatan jahat. Orang jahat ini. Orang yang tidak setia ini. Angkatan jahat yang tidak setia ini. Mereka meminta tanda. Yesus tahu. Mereka minta tanda bukan ingin sebagai Mesias, tapi ingin mencelakakan aku.
Tak ada tanda buat kalian, kata Yesus. Tak ada tanda. Kecuali hanya ada satu tanda saja buat kalian, yaitu tanda Yunus. Khusus, Yesus mengkhususkan tanda Yunus untuk orang-orang yang mau dirinya mati. Baca Bible-nya. Tanda Yunus. Apa kata Yesus? Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yunus, Anda baca buku Yunus, dia di dalam perut ikan, dimasukkan ke dalam laut, ditelan ikan 3 hari 3 malam, dia dalam keadaan hidup, berdoa, bercerita kepada Tuhan, mengancam nyawa, berarti nyawanya belum terancam. Boleh. Saya salah sedikit. Boleh, Pak. Jadi gini. Jadi di Yohanes 20 ayat 26 sampai 29 ya, ketika keraguan ada pada murid-muridnya terutama Thomas. Nah, ini Thomas. Ini tanganku, cucukkan jarimu, ini lambungku, masukkan. Nah, gitu ya, berarti dia disalib, Pak. Itu yang pertama. Bukan, Jadi berarti tadi Bapak bilang. Sebentar dulu. Kenapa Bapak pakai kata berarti? Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Coba, Pak. Bapak ada pegangan kita. Maaf, saya nggak ada Tahu. ini. Penyaliban itu bukan berarti dipaku, Pak. Bapak baca historical. Nanti kalau Bapak, saya ada materi khusus historical crucifixion Ya, yang dilakukan. itu, Penyaliban itu bisa dipaku, saya kan- bisa diikat. Tapi bukan itu poin kita ya. Jadi gini, nah, Pak. Saya ada nggak di bicara situ bolong? Dalam konteks Alkitab, Pak. Tadi kan saya hanya bicara dalam konteks Alkitab, bukan konteks sejarah atau pengajaran lain. Dalam Ya, Alkitab. berikan datanya kalau tangan Yesus bolong. Ada itu, Pak, Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Boleh. Berapa? Yohanes berapa? Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Coba kalau saya tidak hilap ada di situ disampaikan. Nggak ada di situ, Pak. Bapak baca coba, Pak. Nggak ada. Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Tadi saya sudah baca Yohanes 20 itu, Pak. Nah, ini tanganku. Jangan lagi Yes, tidak sehat. percaya katanya ya. Yes. Nah, jadi gini. Lalu seperti Bapak tadi Tepatnya di mengatakan mana? tentang Yunus, demikian juga anak manusia akan ke rahim bumi. Masuk ke rahim bumi berarti kan dikuburkan, Pak. Nah, mati atau hidup? Itu tadi Bapak sendiri Kang Chan yang bilang. Mati atau hidup? Tentang apa Yunus? Mati atau hidup? Di Pak, rahim dengar. bumi berarti dikubur tuh, Pak. Dengar dulu. Bapak tahu nggak yang dimaksud kuburan Yesus itu seperti apa? Tahu nggak kuburan Yesus seperti apa, Pak? Kuburan Yesus itu, Pak, kuburan Yesus apa tuh? Bukan seperti kuburan Kristen hari ini. Gali tanah, dimasukkan mayatnya, lalu ditumpuk oleh tanah, dikasihkan palang salib. Nggak ada, Pak. Kuburan itu, Pak, kalau Bapak baca beberapa teks dalam bahasa Inggris itu disebut tomb. T-O-M-B, tomb, gua. Oke. Yusuf Arimatia, dia punya lebar, punya tinggi. Sebentar dulu, punya lebar. Bapak coba Google, nanti kuburan Yesus punya lebar, punya tinggi, tomb, ada penutupnya, batu bergelinding. Bukan kuburan. Jadi seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, perut ikan, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pak, saya tanya kepada Bapak, Yunus dalam perut ikan itu mati atau hidup? Yunus dalam perut ikan mati atau hidup? Hidup, Pak. Hidup, karena dia berdoa. Betul kan? Iya, hidup. Berdoa terkait pengancaman nyawa, betul kan? Nah, bagaimana kalau mati dia mengatakan pengancaman nyawa? Kalau Yunus dia dalam perut ikan 3 hari 3 malam hidup, kata Yesus, demikian juga anak manusia dalam rahim bumi 3 hari 3 malam mati atau hidup? Hidup. Pinter. Berarti hidup. Kalau Yesus hidup, tidak mati, berarti tidak ada penyaliban. Jadi gini, itu lah perbedaannya. Ya kalau manusia ketika mati dia tidak berkuasa atas kematian itu, Pak. Dia memang hidup, Pak. Dia hidup. Kalau Tuhan nggak itu mati. Artinya gini loh, Pak. Ya, makanya sering dikatakan sebagai manusia dia mati, tetapi dia di alam maut hidup, berkuasa mengalahkan maut itu. Pak, hidup. Jangan bilang mati, dia hidup. Jadi Bapak baca seluruh Bapak baca seluruh narasi Yesus, narasi murid-murid Maria Magdalena, KPR 1 nomor 3 semua, bahwa ketika Yesus ketika ada 30 lebih data, saya bisa tunjukkan. Dengar. Ketika Yesus menampakkan diri itu, tadi disebut bangkit, enggak ada. Disebut dia hidup, bukan bangkit. Hidup. Sebentar, Pak. Ya. Sebentar, Kang Chan.
Sekalipun dia mati, dia akan hidup. Siapa yang percaya kepada aku, sekalipun dia mati, dia tetap akan hidup di hadapan Tuhan itu, Pak. Semua Pak, apa bedanya mati dengan hidup? Tuhan hidup. Yesus mati atau hidup? Nah, itu makanya tadi saya di awal sudah saya katakan, Kang Chan, tidak ada orang lebih memahami pengajaran yang dianut daripada orang lain. Ya udah, sekarang Bapak jelaskan. Bapak jawab, Yesus mati atau hidup? Dia saya jawab dulu. Siapa? Jadi nggak nih Yesus masih hidup? Jadi nggak Yesus mati? Yesus hidup. Udah hidup. Kalau dia hidup, karena dia hidup, Kang Chan, makanya dia mengalahkan maut. Tapi beda. Ngapain mengalahkan maut? Kalau sudah hidup kok. Nah, kalau mati total namanya bukan kalau manusia. tidak mati total. Iya, kalau tidak mati total, Chan, biar paham, biar nggak salah paham juga. Bahkan teman-teman saya yang Kristen mungkin biar paham juga. Kang Chan biar paham juga. Makanya tadi saya katakan, tidak ada orang lebih memahami pengajaran yang diyakininya daripada orang yang tidak dalam pengajaran itu. Ya bagaimana itu rumah klaim tangga saya, kosong. orang lebih tahu tentang rumah tangga saya. Berikan pada saya sendiri Yesus mati atau hidup. menjalankan rumah tangga saya sendiri. Itu klaim kosong. Itu, Pak, sebentar, Yesus mati Pak, ya. atau hidup? Jadi gini, saya yang lebih tahu istri kita bukan hanya kita. Bapak istri kita pun lebih tahu. Ibu istri kita lebih tahu dari kita. Batal tuh klaimnya. Kita punya istri. Saya merasa lebih tahu istri kita. Ternyata saya salah. Ibunya lebih tahu istri kita. Batal. Baca balik lagi. Kalau Yesus mati atau hidup? Yesus nggak hidup. Hidup. Ya udah selesai hidup. Saya juga. Itu yang disampaikan. Bukan mati. Ini nggak mati. Makanya saya katakan, kalau dia mati, dia nggak akan mengalahkan maut itu. Tidak berkuasa. Bagus. Makanya Alhamdulillah, dikatakan Tuhan tobat. Yesus, siapa yang percaya kepada aku, dia akan hidup sekalipun dia mati. Bagus. Berarti dia mati atau hidup? Allah itu Allah yang hidup, Pak, bukan Allah yang mati. Bukan Yesus yang saya tanya. Yesus mati atau hidup? Hidup selama-lamanya. Hidup. Makasih. Itu betul. Minimum Bapak ini mendengarkan. Kalau dia hidup, berarti dia tidak bangkit. Betul tidak? Jadi saya jelaskan dulu ya. Makanya saya jelaskan biar kita paham. Pak, pertanyaan mudah. Kalau dia mati, bangkit. Sekalipun dia mati, akulah kebangkitan dan hidup. Sekalipun orang sudah mati, dia akan hidup. Nggak menjawab apa-apa. Yesus mati atau hidup? Hidup. Sudah selesai. Yesus hidup. Nggak mati. Selama-lamanya, Pak. Yaudah. Berarti hidup. Yesus Nggak mati kan? Tidak bisa mati. Yesus Pinter. Yes. Makanya itu yang ingin disampaikan. Tidak bisa mengalahkan maut. Bagus. Oke, bagus. Jadi tidak ada Tuhan yang mati untuk tidak ada Tuhan yang mati menebus dosa Kristen. Pak, sebentar dulu. Mati dikubur, dimasukkan dalam goa, dikapanin sama apa Yusuf Arimatea. Ya dalam Pak, jadi nggak Yesus mati? Yesus hidup selama-lamanya, Pak, kekal. Tuhan semesta alam. Nggak mati ya? Bukan, saat di dalam kubur, di rahim bumi. Di rahim bumi. Tetapi secara kemanusiaannya yang dikuburkan itu mati, kelihatan dia mati loh. Jadi tidak ada Tuhan yang mati. Yesus punya dua natur. Bagaimana Tuhan bisa mati? Tapi kalau Yang manusia mati itu bagus. Pintar. Itu saya bilang diskusi dengan diri misalnya Pak, sebentar dulu. 1 menit aja. 1 menit menjelaskan tentang Yesus. Ya, sebentar. Yesus saya kenal secara pribadi. Dengar, Pak. Yesus itu saya mengenal dan iman yang benar tentang kekristenan. Yesus harus dikenal sebagai anak manusia. Karena dia lahir dari manusia. Yesus anak Allah. Dia harus dikenal sebagai anak Allah. Karena dia dikandung daripada Roh Kudus. Yesus harus dikenal sebagai hamba, utusan nabi. Karena dia memang utusan. Tetapi Yesus sebagai raja di atas segala raja harus juga kita imani dan kita yakini. Itu, Pak. Sehingga tidak bertabrakan. Iya, dia mati secara kemanusiaan. Tetapi secara keilahian, Allah yang kekal itu gak bisa mati. Jadi tidak ada Tuhan mati. Makanya dia bisa mengalahkan maut. Tidak ada Tuhan mati. Membangkitkan. Makanya dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Setiap tidak ada orang Tuhan percaya mati kepada dia akan hidup. Sekalipun orang itu sudah mati akan hidup. Pak, Tuhan bisa mati nggak? Pak. Tuhan mana yang bisa mati, Pak? Jadi tidak ada Tuhan yang datang untuk mati menebus dosa Kristen. Kan tadi bilang 4 pengenalan tentang Yesus. Yesus sebagai manusia diterima, dia dengarkan dulu. Sebagai Tuhan Pak, dia bisa mati. Pak, bagus. Ada nggak Tuhan yang datang untuk mati menebus dosa Kristen? Tuhan mengambil rupa sebagai manusia, kan? Bukan itu yang ditanya. Fokus.
Pukos, dengar headset pakai. Dengarkan speakernya. Ada nggak Tuhan yang datang untuk mati menebus dosa Kristen? Dosa umat manusia. Iya, ada nggak Tuhan yang datang untuk mati menebus dosa? Saya jelaskan dulu Pak ya. Tadi kan saya sudah katakan harus 4 hal ini dikenal Yesus Pak. Dia Tadi buat sebagai premis, manusia. Bapak menjelaskan dari premis yang Bapak jelaskan terima. Bapak saya jelaskan mau nanya, premis, Pak, Yesus penjelasan lahir itu dari Bapak jelaskan manusia, lagi, Pak? penjelasannya Bapak jelaskan lagi. Buat premis ini penjelaskan, jelaskan. Kasih waktu Pak Kencan gini biar kita enak. 30 detik ya. Yesus itu harus dikenal dalam 4 hal itu Pak. Ya 30 detik ya. Penjelasan. Lama nanti 30 detik aja. Biar Silakan. kita paham. Kalau kita mau mencari pembenaran, maka saya katakan tidak ada orang lebih memahami ajaran yang dia terima daripada orang Gak lain ada. yang di luar. Suami merasa tahu istrinya, ternyata ada yang lebih tahu. Bapaknya, ibunya, istri itu dari kecil dia tahu. Itu ajaran kosong, ajaran gereja supaya Kristen tidak mau bisa dikoreksi. Kosong itu. Pak, ada nggak Tuhan yang datang untuk mati menebus dosa Kristen? Loh, Bapak sendiri kan tahu ada. Tadi Tuhan tidak bisa mati. Apa nih gimana sih nggak konsisten? Apa katakan tidak ada Tuhan yang mati? Pertanyaan sekarang, ada nggak Tuhan yang datang mati menebus dosa Kristen? Diskusinya ini, maksudku biar diskusinya kita berbobot, saya akan sampaikan dulu gini. Kalau Yesus tidak dikenal dalam 4 hal ini, rancu semua Pak. Bagaimana bisa Tuhan mati? Bagaimana bisa Tuhan jadi manusia? Ya Bapak kan sudah mengenal. Bapak sekarang sebentar dulu Pak, sebentar. Bapak kan sudah mengenal 4 hal itu yang Bapak sampaikan. Bapak sudah kenal. Ya. Sekarang jawab pertanyaan saya sebagai yang sudah mengenal 4 hal itu. Apakah ada Tuhan yang mati menebus dosa Kristen? Menebus dosa Kristen? Tuhan menebus dosa, maksudnya gimana Pak? Ada nggak Tuhan yang datang untuk mati menebus dosa Kristen? Apa yang tidak dipahami dari pertanyaan itu? Saya mau nanya dulu. Saya mau nanya dulu Pak Kencan. Bukan gitu deh. Konsep menebus ini maksud Bapak gimana? Coba dalam pemahaman Anda Bapak berdosa, seperti apa, Pak? Anda berdosa, baik dosa Anda ataupun dosa dari Adam, dan ditebus oleh Yesus, kematian Yesus, penderitaan dan kematian Yesus di palang salib. Nah, saya ulang pertanyaannya sekarang. Saya ulang pertanyaan. Saya memahami tentang penebusan. Ya udah, sekarang jawab dulu pertanyaannya. Apakah, Pak, sebentar. Apakah ada Tuhan yang Pak, berhenti berputar-putar. Berhenti berputar-putar. Dengar pertanyaan. Bapak sudah 3 kali menjelaskan. Yang Bapak lakukan itu, Bapak buat premis, Bapak jelaskan premisnya, dari penjelasan Bapak jelaskan lagi penjelasan itu, dijelaskan lagi penjelasan itu, penjelasan kan beres, Pak. Sekarang jawab pertanyaan saya. Apakah, dengar Pak, bukan simpel loh pertanyaannya. Apa kalau Tuhan tidak bisa mati, apakah ada Tuhan yang datang untuk mati, menebus atau karena dosa Kristen? Jawab dulu Pak. Jadi kan makanya biar saya bilang tuh konsep penebusan Bapak nggak paham. Ini aja, nggak usah namanya. Apakah ada Tuhan yang datang? Gini, Pak. Jadi gini Kang Chan. Dia benar. Bukan saya berbuat dosa jadi Tuhan yang menanggung dosa saya, Yesus menanggung dosa. Bukan seperti itu Pak. Konsep penebusan. Pak Richard, biar saya tengah. Iya. Jadi yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Saya nggak tanya manusia, Tuhan atau bukan Tuhan? Jadi gini Pak. Tadi kan saya sudah bilang saya mengenal dia dalam 4 hal Pak. Saya itu kayak trauma dengan kata jadi begini. Saya ulang pertanyaan saya. Pelan-pelan ya. Jadi gini, saya sudah mengatakan diulang lagi. Kalau tidak, ya kita akan mengatakan masa Tuhan disalib. Pak Richard, saya ulang pertanyaan saya lagi. Yang digantung di tiang kayu salib itu, apakah dia A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Manusia Pak, manusia. Manusia itu apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Loh, kan sudah saya jawab dengan jelas. Yang disalib belum manusia jelas. Pak. Ya, bukan manusia itu bukan. Manusia Bapak itu mau minta apakah? pertanyaan jawaban Ini pertanyaan kedua, pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua ya. Manusia. Ya, pertanyaan kedua. Manusia itu apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Bukan Tuhan Pak. Berarti yang mati di tiang kayu salib manusia bukan Tuhan, bukan ya. Tuhan. Ya, kita sepakat dulu. Manusia. Yang mati di tiang kayu salib adalah manusia dan manusia, bukan Tuhan, betul? Betul. Jadi yang di salib itu bukan Tuhan ya? Manusia Pak, manusia. Ya, manusia kan bukan Tuhan, betul? Yang mati di
Bingung dia. Betul, yang dikubur sama Yusuf Arimatea dikubur. Ya, jadi bukan Tuhan. Baik. Pertanyaan saya simpel. Betul. Simpel pertanyaan saya. Untuk apa? Ya. Untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Saya ulang pertanyaan. Saya ulang ya. Untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Saya ulang sekali lagi. Untuk apa yang bukan Tuhan ini dalam kurung manusia, yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa, Pak? Boleh saya jelaskan, tapi jangan dipotong ya. Loh, untuk apa ya dijawab lah? Untuk? Iya, saya jelaskan. Kalau nanti saya hanya ngikutin Bapak, pemahaman Bapak itu tidak akan pernah terbuka pikirannya. Iya, Pak. untuk apa? Dijawab aja. Untuk? Gini. Jadi ya. Jadi saya harus kembali dulu. Kasih saya waktu 5 menit saja. Kalau kalau bisa diturunkan nggak apa-apa. 5 menit. 5 menit itu panjangan, 5 menit. Ini simpel. Atau 1 menit. Kalau kalian bisa Nggak harus 1 menit jawab itu kepanjangan. Pak, saya kasih Jadi waktu gini, Bapak. Saya kasih waktu Bapak 20 detik mulai dari sekarang. Untuk apa? Silakan. Jadi untuk menjadikan teladan. Dia yang Allah itu, ya itu salib itu Pak, berbicara kasih Pak, kasih Tuhan dinyatakan. Supaya kita mengikuti teladan Yesus yang adalah Allah itu sendiri mengosokkan diri, merendahkan diri. Apalagi lah kita cuma debu. Tidak bisa kita merendahkan diri. Kenapa? Oke, udah 20 detik Pak. Udah 20 detik. Jadi bukan untuk menebus dosa ya. Jadi bukan untuk menebus dosa, sepakat? Jadi makanya penebusan itu kalian nggak paham Pak artinya. Jadi gimana? Masa saya Mulai ragu. Makna penebusan Pak.